Seorang pria menemukan sebuah stempel giok kekaisaran di jalan. Namun detik berikutnya, stempel giok itu tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya emas yang menembus langit. Sesaat kemudian, pria itu secara misterius berpindah dimensi dan masuk ke dalam tubuh seorang pejabat dinasti Yao Agung. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah dipukuli sampai muntah darah. Ternyata para menteri tidak terima seorang wanita yang memerintah negeri. Mereka bahkan bekerja sama untuk menunjuk seorang dewa untuk menggantikan posisi Sang Maharani. Tapi Sang Maharani lebih baik mati daripada menyerahkan stempel giok itu. Sang dewa pun terpaksa turun tangan untuk membunuh Maharani. Pria itu kini telah menjadi pejabat istana. Dia mengira akan mati bersama Sang Maharani. Namun tiba-tiba, muncul seorang dewa tua di udara. Dewa tua itu memberitahu pria tersebut, asalkan dia mati di dunia ini, dia bisa kembali ke zaman modern, dan juga akan mendapatkan kompensasi senilai triliunan. Mendengar hal itu, pria itu pun langsung ingin bunuh diri agar bisa kembali menikmati kekayaannya. Tetapi dewa tua itu mengatakan bahwa bunuh diri dianggap curang. Hanya jika terbunuh, dia baru bisa mendapatkan hadiahnya. Saat pria itu sedang memikirkan cara agar bisa terbunuh, Maharani yang ada di sampingnya justru dipaksa turun tahta oleh para menteri, dan menyerahkan stempel giok kekaisaran. Namun, dia tetap tidak mau menyerah. Dia bahkan memarahi semua pejabat istana dan menyebut mereka pengkhianat. Tiba-tiba, pria itu mendapatkan sebuah ide. Selama aku mendukung ratu dengan segenap kekuatanku, bukankah aku akan menyinggung perasaan semua menteri? Kalau begitu, untuk apa pusing memikirkan cara mati? Ingin mati itu mudah sekali. Pejabat pengkhianat. Saya bersumpah lebih baik mati daripada menolongmu. Kau berani menghinaku, jenderal. Memaksa ratu turun tahta dan memberontak, tanpa harga diri sedikit pun. Apa kau pantas di hadapan raja pertama dinasti Yao Agung kita? Saya tidak hanya akan memakimu, saya juga akan memukulmu. Kau merasa hebat dengan pangkatmu? Ya, ayo, bunuh aku. Ternyata dinasti Yao Agung kita masih memiliki orang yang setia. Hang. Lancang, hanya seorang pejabat rendahan, berani-beraninya menghina jenderal besar. Dan kau ini siapa? Menteri Keuangan, Zheng Haoran. Hebat sekali, seorang menteri keuangan. Kukira kau juga orang yang terpelajar. Sayang sekali. Ajaran bijak yang kau baca hanya sia-sia belaka. Tutup mulutmu. Kau sebagai pejabat istana yang seharusnya melayani ratu. Bukannya membantu, kau malah bersekongkol dengan sekte abadi. Perbuatanmu sungguh dibenci oleh dewa dan manusia. Lebih rendah dari binatang. Changran, bajingan tua. HMPH, kita lihat saja. Kamu sama sekali tidak pantas bicara denganku. Belum pernah aku melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Baru begini saja sudah muntah darah. Benar-benar tidak berguna. Masih mengandalkan jenderal besar Cao. Beraninya memukulku. Pemberontak lancang. Berani-beraninya menghunus pedang di balairung istana. Apa kamu mau membunuh kaisar? Bunuh dulu, lapor kemudian. Kaisar memberiku izin khusus, jadi terimalah kematianmu, bocah. Hentikan. Hah? Siapapun yang ingin mencelakai yang mulia, harus melangkahi mayatku dulu. Sungguh sebuah kesetiaan. Kekaisaran Yao Agung kita yang abadi. Akhirnya masih ada satu menteri setia yang tidak takut mati. Aku diusir dari sekte. Memang sudah seharusnya. Cih, kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Kamu menentang sekte abadi secara terang-terangan hanya demi mencari nama. Aku, sang jenderal, akan melemparkan mayatmu untuk jadi santapan anjing. Kau juga akan dihukum sebagai pemberontak. Saat itu, kamu tidak akan mendapatkan nama baik sedikit pun. Matimu akan sia-sia. Lalu kenapa? Sejarah akan menjadi saksinya. Negeri ini akan menyaksikan kebenaran. Apa ini? Ini adalah cahaya suci. Ini telah membangkitkan gema dari para orang bijak. Meski nama tak dikenal, keadilan akan abadi selamanya. Sejarah dan alam semesta menjadi saksinya. Sabda suci ini. Sudah 1000 tahun sekte Shu ditindas oleh sekte abadi. Sudah 1000 tahun tidak terdengar sabda sesuci ini. Kebangkitan sekte Shu ada harapan. Bocah ini hanya dengan satu kalimat. Sudah bisa memancing aura sastra dari para cendekiawan busuk itu. Sekte abadi kamilah yang merupakan aliran sejati. Kami sama sekali tidak boleh membiarkan kalian bangkit kembali. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Hahaha. Hei, kenapa kamu berhenti? Bukankah kamu mau membunuhku? Cepat bunuh aku. Cepat, 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 cepat. Pedang jenderal ini tidak membunuh pahlawan sejati. Keluhuran budi Anda membuat saya, Cao, sangat kagum. Membunuh Anda juga merupakan kerugian bagi dunia ini. Pejabat ini tidak akan pernah tunduk kepada pemberontak. Bunuh atau siksa aku, terserah padamu. Dengan bakat dan wibawa Anda, hanya menjadi seorang pejabat rendahan. Sungguh bakat yang terbuang sia-sia. Takdir dinasti Yao Agung telah berakhir. Tidak ada gunanya memprovokasi sekte abadi hanya demi seorang kaisar bodoh. Menyebalkan sekali, Tuan Ye. Aku, Ye, berasal dari keluarga miskin. Berkat bimbingan dari Yang Mulia. Aku baru bisa menjadi pejabat dan membalas budi kaisar. Atas kemurahan hati beliau. Aku rela mati demi beliau dengan pedang di tangan. Puisi yang bagus. HMPH. Dia bersedia mati untukku, tapi aku bahkan tidak tahu namanya. Kau setia padaku, maka aku pun takkan mengkhianatimu. Hari ini,
Bahkan jika aku harus mempertaruhkan segalanya, aku akan tetap melindungimu. Memang puisi yang bagus. Mengenai urusan hari ini, aku, Cao, tidak akan ikut campur lagi. Apa para pejabat ini sudah gila semua? Aku sudah bersikap sesombong ini. Kenapa masih belum membunuhku? Oh, hartaku yang miliaran. Tidak bisa, aku harus mati di sini hari ini. Hei! Master sejati sialan apaan? Kekuasaan Kaisar Dinasti Yo Agung kami suci dan tidak bisa diganggu-gugat. Enyah kau dari sini. HMPH, cuma seekor semut. Beraninya kamu bicara lancang di sini. 3 tarikan napas. Serahkan segel giok itu. Kalau tidak, akan kubuat kau musnah tak bersisa. Pasti akan mati. Yang lemah tidak akan bisa melawan yang kuat. Jika ini terjadi 1000 tahun yang lalu saat aliran Konfusianisme berjaya. Orang ini pasti seorang cendekiawan agung. Tapi sekarang, Yang mulia, jangan lukai dia. sekarang baru tahu takut. Sudah terlambat. Cepat serahkan segel giok itu. Heh, mengancamku. Sekte abadi memang kejam. Menganggap manusia biasa seperti sampah. Selama para dewa masih ada, kekacauan takkan pernah sirna. Kalianlah sumber dari semua kekacauan di dunia ini. Baik, akan kupenuhi keinginanmu. Serangannya datang, Tuan akan mati. Ayo, bunuh saja aku. Lancang. Aku takkan membiarkanmu menyakiti Ye King. Bagaimana ini mungkin? Ini Liontin Naga leluhur agung. Liontin Naga. Ini Liontin Naga. Peninggalan leluhur Yo Agung. Liontin Naga dari leluhur agung hanya tersisa satu ini. Yang mulia memberikan jimat pelindung ini pada pejabat kesayangan itu. Hari ini, Beta dan Ye King hidup dan mati bersama. Jika ada yang ingin membunuhnya, maka bunuh dulu Beta. Kaisar bodoh ini sudah gila ya. Sialan. Aku membantunya, dan dia malah tidak membiarkanku mati. Menteriku, jangan takut. Hari ini Beta akan berdiri di sini, dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Sekte abadi memang sangat kuat, tapi jangan lupa, Betalah putra langit dari Yo Agung ini. Tentu saja aku akan menjaga muka yang mulia. Asalkan Anda menyetujui upacara penobatan itu, maka masalah hari ini, sekte abadi kami tidak akan memperpanjangnya lagi. Adapun dia, potong lidahnya, putuskan urat tangannya. Biarkan dia berlutut menghadap sekte abadi selama 7 hari. Dengan begitu aku bisa mengampuni nyawanya. Yang mulia, Liontin Naga hanya bisa digunakan sekali. Yang mulia tidak punya yang kedua, untuk bisa menyelamatkan nyawanya lagi. Hahaha. Yang mulia tidak perlu khawatir. Hamba sudah lama tidak peduli lagi dengan hidup dan mati. Kamu benar-benar tidak takut. Jika dia menjadi raja, negeri ini pasti akan kacau balau. Yang mulia, jika Anda menyetujuinya, maka hamba tidak akan bisa mati dengan tenang. HMPH, jika bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Dinasti Yo Agung telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Hari ini, biarkan darahku tertumpah demi negara. Pendeta iblis, ayo lekas bunuh aku. Baik, ini yang kamu minta sendiri. Jangan. Sejak zaman dahulu, siapa yang tak akan mati? Biarkan hati yang setia ini bersinar dalam catatan sejarah. Arg. Para suci pun tidak menertawakannya. Sejak zaman dahulu, siapa yang tak akan mati? Biarkan hati yang setia ini bersinar dalam catatan sejarah. Ini adalah puisi hebat yang akan abadi selamanya. Ini adalah penampakan para orang suci. Ini adalah pertanda keberuntungan. Mungkinkah seorang cendekiawan agung akan muncul? Aliran para cendekiawan akan bangkit. Dinasti Yo Agung kita terselamatkan. Sejak zaman dahulu, siapa yang tak akan mati? Biarkan hati yang setia ini bersinar dalam catatan sejarah. Kenapa aku merasa seluruh tubuhku dipenuhi dengan kekuatan? Ini adalah warisan dari para bijak kuno untuk generasi penerus. Energi cendekia memasuki puncak kepalamu. Yu King, dalam waktu dekat, kamu pasti akan menjadi seorang suci cendekia yang hebat. Aku tidak mau jadi cendekiawan agung. Yang aku inginkan adalah diriku. Harta kekayaanku yang miliaran. Hei, bukannya kamu mau bertindak? Ayo, bunuh saja aku. Gema emas getaran giok. Energi cendekiawan menyelimuti tubuhnya. Aliran cendekiawan telah kami, kaum abadi, tekan selama 1000 tahun. Sekarang muncul lagi seorang cendekiawan agung. Dunia ini adalah milik kaum abadi. Aliran cendekiawan jangan harap bisa menggunakan kesempatan ini untuk melawan balik. Jika orang ini tidak disingkirkan, Dia akan menjadi ancaman tak berkesudahan. jangan bunuh aku. Ahahaha. Perintah pembunuhan gerbang gaib yang ditujukan untukku. Majulah.
Tidak. Begitu perintah pembunuhan itu turun, Tuan Ye pasti akan mati. Gerbang abadi tidak akan melewatkan kesempatan untuk menekan aliran cendekiawan. Hahaha, perintah pembunuhan dari gerbang abadi. Bahkan Baginda Kaisar pun takkan bisa melindungimu. Iblis, terimalah kematianmu. Mati kau, jangan. Hah? Kamu. Bukannya kamu mau membunuhku. Bukannya kamu mau membunuhku. Bangunlah. Bangun dan serang aku. Ah. Dia mati. Ini bohong, kan? Cepat bangunku bilang. Bah. Bangunku bilang. Gawat, masalahnya jadi besar. Dengan kematian Hiyuani, Sekte abadi pasti tidak akan tinggal diam. Tuan Ye, aku, Cao, pasti akan menanggung akibatnya. selama ada aku tak akan membiarkan sekte abadi mencelakaimu. Tidak perlu, Yang Mulia. Kondisiku sedang tidak baik. Aku ingin pulang. Aku ingin sendiri. Sidang dibubarkan. Hidup Kaisar. Panjang umur, panjang umur. Cepat, cepat, panggilkan kereta kuda untuk mengantar Tuan Ye pulang. Yang Mulia. Kekuatan sekte abadi terlalu besar. Bahkan Anda, Perdana Menteri, juga harus berpura-pura sakit untuk menghindari konfrontasi. Dengan situasi saat ini, Beta khawatir tidak bisa melindunginya. Jika Yening ingin tetap hidup, dia punya dua pilihan. Pertama, berpura-pura baik pada sekte abadi, dan meminta pengampunan. Kedua, menjadi begitu kuat hingga sekte abadi sulit membunuhnya. Dengan begitu, dia tidak perlu takut lagi. Pilihan pertama sudah pasti tidak akan berhasil. Mengingat sifat Yening yang keras kepala itu, dia tidak akan pernah mau tunduk pada sekte abadi. Kalau begitu, kita harus mencari cara agar dia kembali ke jalan dewa. Menyatukan kembali energi murni langit dan bumi dalam dirinya. Menjadi tanpa pamrih dan penuh kasih. Tidak takut akan hidup dan mati. Yening masih muda. Beta khawatir dia tidak tahan godaan duniawi. Hamba ingin wanita tercantik di ibu kota dari Chun Feng Lou yang turun tangan. Untuk menguji keteguhan hatinya secara langsung. Maksudmu menyuruh Xiao Qian menggunakan jebakan asmara. Bagaimana cara memancingnya ke Chun Feng Lou? Yang Mulia, putra hamba, Liu Sanyuan, adalah playboy terkenal dari dinasti Yao. Biar dia yang mengajak Tuan Ye mengunjungi rumah hiburan itu. Tidak akan ada masalah sedikit pun. Jadi ini yang namanya aura sastra. Benda ini terus menumpuk di dalam tubuh dan tidak bisa dihilangkan. Bukankah ini berarti aku jadi makin susah mati? Soal Hiyuani ini, sekte abadi pasti tidak akan tinggal diam. Bagus juga kalau mereka mengirim 10 atau 8 ahli sejati kemari. Mati sudah pasti jadi takdir mereka. Hei, Paman Huang. Ada apa di luar sana? Berisik sekali. Tuan muda, di luar banyak sekali tamu yang datang berkunjung karena mendengar reputasi Anda. Apa Anda mau menemui mereka? Tidak mau. Pergi, pergi, pergi. Usir mereka semua. Liu Sanyuan, putra dari Perdana Menteri Liu Shen, memohon untuk bertemu dengan Tuan Ye. Liu Shen. Apakah dia putra dari Perdana Menteri yang bersembunyi? Saat sekte abadi menyerbu istana itu. Tuan muda, harap jaga ucapan Anda. HMPH. Aku tidak peduli dia anak Perdana Menteri, atau anak jenderal sekalipun. Aku ogah menemuinya. Tidak ada waktu untuk meladeninya. Tindakan Tuan Muda sudah benar. Kudengar Perdana Menteri itu adalah pejabat yang sangat licik. Anaknya lebih parah lagi, bodoh dan tidak berguna. Katanya, kalau sampai berurusan dengan mereka, kita semua akan mati mengenaskan. Kau bilang apa? Mati mengenaskan. Aduh, Kak Liu. Maafkan kami. Tuan Ye, buka pintunya. Tuan Ye. Tuan Muda Liu. Bibi, mari masuk. Silakan masuk untuk bicara lebih lanjut. Ah, baik. Saudara Liu, silakan duduk. HM. Saudara Liu, ada perlu apa Anda berkunjung hari ini? Dekorasi kediaman Anda begitu sederhana. Daun teh dan perangkat tehnya juga sangat biasa. Tuan Ye ternyata benar-benar orang yang lurus. Anda juga tidak memandang rendah kami berdua. Hanya karena reputasi buruk kami. Anda bukan orang yang kolot. Ah, Saudara Ye, apa kamu tahu situasimu saat ini? Nyawamu bisa terancam kapan saja. Hebat sekali. Saudara Ye memang berpendirian baja. Saya, Liu, sungguh kagum padamu. Tapi kekuatan sekte abadi itu jauh lebih mengerikan dari yang kamu bayangkan. Tetua Hizentian sedang bermeditasi dalam pengasingan. Kabarnya, kekuatannya sudah mencapai tingkat setengah dewa. Putranya, Hishanlin, tingkat kultivasinya juga tidak main-main. Kalau sampai mereka yang turun tangan, hancur berkeping-keping pun aku tak gentar. Asalkan nama baikku tetap harum di dunia ini. Biarkan saja para berdeba itu datang. Hahaha. Bagus, Saudara Ye.
Hanya dengan melihat sikapmu ini saja, aku sudah memutuskan untuk jadi saudaramu. Bagaimana kalau hari ini aku traktir di pavilion angin musim semi? Untuk merayakan persaudaraan kita. Ayo, 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 Pavilion angin musim semi. Iya, benar. rumah hiburan. Aduh, nanti saja dibicarakan. Ayo, 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 Tuan. Aduh, Ayo, dengarkan saja aku. Dengarkan saja akulah. Ayo, duduk, duduk. Coba lihat, kamu suka yang mana? HMPH, semuanya hanya wanita biasa saja. Cih, hahaha. siapa ini? Sombong sekali bicaranya. Gadis-gadis di pavilion angin musim semi ini semuanya sangat berbakat. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya bilang aku wanita biasa. Oh, bukankah ini Tuan Muda Liu? Dan yang ini? Beliau ini adalah Yening yang terkenal di seluruh ibu kota. Tuan Ye. Tuan Muda Ye. Hei, Nona-nona, cepat kemari layani tamu kita. Tuan Ye sudah datang. Sudah datang. Apa itu Tuan Muda Ye yang membuat orang bijak tertawa? Tuan Muda Ye, Kak Ye, mereka semua bergegas. Datang untukmu. Ayo. Apa itu Tuan Muda Ye yang memanggil ilusi orang bijak? Jangan ada yang merebut Tuan Ye dariku. Itu Tuan Ye-ku. Hahaha. Tuan Muda Ye. Sabar, sabar. Dia milikku. Sabar dong. Hanya seorang pejabat rendahan. Entah dari mana dia menyalin beberapa bait puisi picisan. Juga pantas dipanggil Tuan. Li Fugui. Ayahmu, Marquis Wei Wu, membiarkanmu keluar untuk membuat onar lagi. Beliau ini adalah cendekiawan agung nomor 1 di zaman ini. Jaga ucapanmu. Cendekiawan agung nomor 1. Lihat ini siapa? Tuan He. Jadi, kamu Yening. Gunung Abadi. He Shanli. Wah. Nah, ini baru namanya takdir, kan? He Shanlin. Habislah sudah. Sekarang melapor pada Baginda pun sudah terlambat. Tuan Ye tamat riwayatnya hari ini. Bahkan jika Baginda datang pun tidak ada gunanya. Dia itu putra sulung tetua dari sekte abadi. Siapa yang bisa menghentikannya? Oh, jadi ini Master He. Ya, tidak pernah dengar. HMPH. Siapapun yang berani mengusik sekte abadi kami akan mati mengenaskan. Aku tidak percaya. Kak Ye, ini. Aduh, kalau begitu bunuh saja aku sekarang. Aduh, Kak Ye, ini. Ini HMPH. Yening, jangan pikir yang mulia masih bisa melindungimu. Di tempat ini, kekuasaan kaisar tidak akan sampai. Dewa He hanya perlu menggerakkan jari kelingkingnya. Maka riwayatmu akan tamat. Beraninya kamu memukulku. Apa kamu tahu siapa aku? Ayahku adalah Marquis Wei Wu. Aku memang memukul orang penjilat sepertimu. Yang hanya bisa berlindung di balik kekuasaan orang lain. Hari ini, bahkan jika kakekmu yang datang, aku akan tetap menghajarmu. Kamu. Dewa He, dia berani-beraninya menyerang di hadapan Anda. Itu sama saja dengan meremehkan Anda. HMPH. Aku tidak sama dengan si sampah Hiwanyi itu. Hanya sekadar aura cendekia. Tidak ada gunanya bagiku. Sekali pedang pembantai dewa ini terhunus, pasti akan menumpahkan darah. Sekali pedang pembantai dewa ini terhunus, pasti akan. Perintah dari Nona Xiao. Dilarang berkelahi di dalam pavilion Chun Feng. Syukurlah, Tuan Ye selamat. Hei. Wah. Siapa dia? Nona Xiao itu sebenarnya orang seperti apa? Oh, Nona Luzu itu adalah pelayan Nona Xiao. Nona Xiao itu pemilik pavilion Chun Feng ini. Xiao Qian, yang dikenal sebagai wanita tercantik di ibu kota. Wanita cantik dan terpandang. Justru berani menentang sekte abadi. Hei, Nona Xiao itu seorang kultivator. Dan yang terpenting, backingannya sangat kuat. Bahkan sekte abadi pun tidak mau cari masalah dengannya. Makanya, meskipun si Hishalin itu mengincar kecantikannya. Dasar tidak tahu diri. Kenapa ikut campur urusan orang lain? Menghalangi jalanku. Apa Nona Xiao juga mau ikut campur dalam masalah pribadi antara sekte abadi dan sekte Ru? Begitu keluar dari pavilion Chun Feng, bahkan jika kalian membuat langit runtuh, Nona kami tidak akan peduli. Tapi di dalam pavilion ini, tidak boleh. Baik. Karena Nona Xiao sudah angkat bicara, untuk sementara aku biarkan kamu hidup sedikit lebih lama. Di mana kamar Qian? Aku akan menemuinya. Nona kami tidak ada waktu. Bucin. Tuan Muda Ye, Nona kami mengundang Anda. Tuan Muda Ye,
Nona kami mengundang Anda. Haha, aku tidak ada waktu. Apa maksudmu tidak ada waktu? Banyak orang berebut mati-matian hanya untuk bertemu Nona Xiao sekali saja. Cepat jalin hubungan baik dengannya. Dengan begitu, kamu tidak perlu takut pada hal-hal aneh itu lagi, kan? Nona Lfsu, merepotkanmu. Bukan begitu. Lihat aku di sini, aku sungguh. Aduh, bukan begitu maksudku. Tuan Ye, Kakak Ye. Aduh, kalau nanti bertemu Nona Xiao, jangan katakan hal-hal yang tidak pantas. Kalau kamu sampai menyinggungnya, orang kuat di belakangnya menganggapnya seperti miliknya sendiri. Nanti, orang yang menyinggungnya akan mati dengan sangat mengenaskan. Baiklah, kalau begitu, dengan sangat terpaksa aku akan menemuinya. Bagus. Xiao tidak punya waktu untuk menemuiku, tapi punya waktu untuk bertemu bocah ini. Nona kami sangat tertarik dengan puisi Tuan Muda Ye. Tuan Ye, ini artinya Anda sudah berhasil menarik perhatiannya. Sejak zaman dahulu, siapa yang bisa menghindari kematian? Biarlah hati yang tulus ini bersinar dalam catatan sejarah. Hanya dengan 2 baris sajak ini, nama Tuan Ye sudah cukup untuk dikenang sepanjang masa. Beliau adalah yang terhebat sepanjang zaman. Serahkan semuanya pada saya. Yining, kamu hanyalah seorang pejabat rendahan. Dulu kamu tidak pernah menunjukkan bakat sedikit pun. Sekarang tiba-tiba menjadi penyair hebat. Menurutku, kamu pasti menjiplak karya orang lain. Kamu sama sekali tidak bisa membuat sajak. Apa maksudnya? Tidak mungkin. Saat Tuan Ye membacakan sajaknya, langit sampai menunjukkan pertanda aneh. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Ucapan Tuan Muda Li ada benarnya juga. Hasil ujian kenegaraan Tuan Ye biasa-biasa saja. Sehari-hari juga tidak terlihat lebih unggul dari yang lain. Tuan Ye memang orang yang lurus dan berintegritas. Kalau tidak, para orang bijak tidak akan turun. Tapi punya integritas bukan berarti punya bakat sastra. Kalau dipikir-pikir, ada benarnya juga. Kak Ye, ini. Tuan-tuan berdua tidak perlu menyela. Mari kita dengar apa kata Tuan Ye. Jika beliau memang benar-benar berbakat, pasti akan dihormati oleh semua orang. Kalau sebuah karya menjiplak milik orang lain, itu sama saja dengan tidak menghormati para bijak. Oh, jadi Anda Tuan Sarjana Utama. Sudah lama saya mendengar nama besar Anda. Apa maumu? Aku ingin bertanding denganmu di sini. Kalau kamu kalah, kamu harus mengakui kalau kamu itu tidak berguna. Haha. Lalu serahkan kesempatanmu untuk bersama Nona Xiao. Tentu saja tidak bisa. Hari ini, Nona Xiao sudah pasti jadi milikku. Beraninya kamu tidak sopan pada Nona. Awas, akan kucabut lidahmu. Luju, jangan lancang. Tuan Muda Ye, aku menunggumu di kamar pribadi Tianzi nomor 1. Kamu mau bertanding bagaimana? Adu syair. Memangnya kamu mau adu apa denganku? Adu syair. Persetan. Menjauh dariku, menjijikan. Jangan banyak bicara, keluarkan baitmu. Dalam bualan, naga tak bersenandung, harimau tak mengaum. Pejabat kecil yang gembira. Konyol sekali, konyol sekali. Di dunia fana, saat merenung tentang asal, mencari tempat kembali di gerbang dewa yang agung. Bukan manusia, bukan pula binatang. Cari mati, Tuan Hakim, jangan panik. Lihat saja bagaimana aku memberinya pelajaran. Kicau burung menari, warna-warni berseri, di mana-mana penuh harmoni. Seruling giok Nona Xiao menenangkan malam. Dari senja hingga fajar, jawaban yang sangat pas. Bahkan nama Nona Xiao masuk ke dalam sajaknya. Aku benar-benar meremehkanmu. Kau memang punya sedikit kemampuan. 1 desa 2 dusun, ada 3 guru. Tak tahu 4 kitab, 5 klasik, maupun 6 seni. Berani-beraninya mengajar 7, 8, 9 murid. Benar-benar 10 kali lipat lancangnya. 10 rumah, 9 diantaranya melarat. Mengumpulkan 8, 7, 6, 5, hingga 4 keping recehan. Apalagi punya 3 hati dan 2 niat, itu sudah perbuatan rendahan. Aku kaum atas yang gagah perkasa, menunjukkan keberanian laksana harimau. Kau kaum rendahan yang hina dina. Seperti kura-kura pengecut yang menyembunyikan kepalanya. Kenapa? Bagaimana bisa aku, putra Markuis Weiwu yang terhormat, kalah darimu? Akan kutanam pohon di atas kuburan keluargamu. Bak mandimu akan kuisi ikan-ikan tak berguna. Ikan terbang makan buah. HMPH, biar aku yang urus. Pergi ke dapur sana. Aduh. Tamparan. Kak Ye, kerja bagus. Haha, iya. Cih. Bagaimana bisa pasangan bait ini begitu vulgar? Tuan Muda Li itu jelas-jelas yang cari gara-gara duluan.
Tuan Ye melakukan ini pasti ada alasannya. Hehehe, hanya mencari sensasi. Tidak tahu diri. Kalimat rendahan sepertimu sama sekali tidak pantas menerima kekaguman dari orang-orang ini. HMPH. Untungnya aku sudah pernah nonton film ini. Beraninya main-main begini dengan seorang transmigrator. Nona Luxu, tolong antarkan kami. Tunggu. Ini belum selesai. Keindahan kata seorang primadona. Memikirkan raja, memikirkan negara, memikirkan bangsa. HMPH, memangnya kau pantas bicara soal bangsa? Di istana kehakiman, hukuman mati dijatuhkan. Membasmi iblis, menumpas siluman, menghukum mati pejabat pengkhianat. Satu goresan pena menentukan hidup dan mati. Syairnya mampu mengusir segala kejahatan. Ini adalah sabda suci yang hanya bisa diraih oleh cendekiawan agung dari zaman kuno. Tuan Yan. Maafkan hamba yang bodoh ini karena tidak mengenali orang hebat. Hamba mohon, jangan bunuh hamba, Tuan. Siapa bilang aku mau membunuhmu? Kamu lihat apa di belakang? Memangnya ada yang menarik untuk dilihat? Apa aku membohongimu? Aku benar-benar sudah meremehkanmu. Kenapa? Kita lihat saja nanti. Kalau begitu, silakan pergi. Aku tidak akan mengantarmu. Beritahu sekte abadi untuk memasang jebakan di luar paviliun angin musim semi. Tunggu sampai Yening keluar. Bunuh tanpa ampun. Tetua abadi. Tunggu aku. Nona Yushu, mohon tunggu sebentar. Saya Cai Xianggao, sarjana terbaik tahun ini. Saya ingin bertanding dengan Tuan Ye. Kita akan beradu puisi satu persatu. Merepotkan sekali. Siapa lagi di antara kalian yang mau maju sekalian? Cepatlah maju. Hadiah utama hari ini sudah pasti menjadi milikku. Oh, ternyata Tuan Sarjana terbaik. Pantas saja begitu percaya diri. Katakan saja, kamu mau bertanding apa? Paviliun angin musim semi adalah tempat hiburan dan asmara. Mari kita gunakan ini sebagai temanya. Baiklah, ambilkan kertas dan pena. Menurutmu, siapa yang akan menang di antara mereka berdua? Tentu saja Kakak Ye. Belum tentu, gaya Tuan Ye cenderung keras dan berapi-api. Kalau bicara soal keanggunan, sepertinya tidak sebanding dengan Tuan Muda Cai. Kenapa Tuan itu belum juga mulai menulis? Jangan-jangan dia tidak bisa menulis puisi. Hei, cepat lihat Tuan Muda Cai. Ini adalah Wenqi. Tuan Muda Cai ternyata bisa menghasilkan. Wenqi, HMPH, Tuan Muda Cai memang sangat berbakat. Anda terlalu memuji. Tuan Muda Ye, kenapa kamu belum juga mulai menulis? Apa kamu kehabisan inspirasi? Tidak bisa membuatnya? Ya, Kalau memang begitu, kesempatan untuk bertemu Nona Xiao, akan kuambil. Hehe, HMPH. Kenapa harus terburu-buru? Kenapa kalian terburu-buru? Lihat baik-baik. Kalian, siapa yang bisa memainkan pipa? Saya bisa memainkan pipa. Apa Tuan mau membuat puisi dengan pipa? Seberapa hebat permainan pipamu? Di seluruh paviliun angin musim semi ini, selain Nona Xiao, tidak ada yang bisa menandingi permainan saya. Bagus. Bawa pipa itu kemari. Mainkan sebuah lagu untukku. Cuma cari perhatian. Kalau sampai tidak bisa membuatnya, jangan buang-buang waktu. Di tepi sungai Sunyang, kuantar tamu di malam hari. Daun maple dan bunga alang-alang, musim gugur terasa dingin dan sunyi. Aura sastra, hanya dengan setengah kalimat, dia sudah membangkitkan aura sastra. Ini tidak mungkin. Dia hanya dengan setengah bait puisi sudah melampaui seluruh puisiku. Aku tidak percaya. Setelah dipanggil berulang kali, akhirnya dia muncul. Masih memeluk pipa, separuh wajahnya tertutup. Bait yang indah, sentuhan ringan, petikan lembut, usapan dan pancingan berulang. Bagaikan mutiara besar dan kecil yang jatuh di atas piring giok. Puisi yang bagus, puisi yang sangat bagus. Kita sama-sama orang yang terdampar di ujung dunia. Jika sudah bertemu, untuk apa harus saling mengenal sebelumnya? Puisi yang bagus. Suaranya pilu, tak seperti nada sebelumnya. Semua yang mendengar kembali,
menutupi wajah dan menangis. Wah, ini puisi yang sangat bagus. Master Baijui, aku pinjam lagu Pipa MU sebentar ya. Terima kasih. Kamu bisa menyaksikan puisi seperti ini. Mati pun tak akan ada penyesalan. 200 tael, Tuan Muda Ye. 200 tael, jual padaku dong. Aku tawar 300 tael. HMPH. Ternyata aku kalah. Jelas-jelas dia punya kemampuan seperti ini. Kenapa dia membuat bait-bait rendahan seperti itu? Tuan Muda Ye, Nona kami mengundang Anda untuk berbincang. Semoga Nona Xiao ini bisa membereskannya. Dia harus dihabisi. Aku mengerti. Bisa dinikmati oleh semua kalangan. Anda benar-benar mendobrak pemikiran yang kolot dan kaku. Andalah pelita yang sesungguhnya. Aku sangka dia memakai suara sitar untuk memancing ilusi. Tuan Ye, sudah lama saya mendengar nama besar Anda. Pantas saja dijuluki wanita tercantik di ibu kota. Bahkan lebih cantik dari para selebgram dan artis zaman sekarang. Pasti tidak terima pasangannya direbut orang. Bisa menciptakan mahakarya yang begitu menggemparkan. Wajahnya pun ternyata tak kalah menawan. Pantas saja Yang Mulia memberinya perlakuan istimewa. Lihat, pria ini kan tuan rumahnya. Tuan rumah kok yang mengambilkan arak dan hidangan. Tuan Ye, ayo minum lagi. Sudah mabuk. Mana mungkin. Tuan Ye, bagaimana kalau aku menari untuk memeriahkan suasana? Tuan Ye. Ini namanya ujian untuk para pejabat. Ku bilang, kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi. Tuan Ye, maafkan penampilan hamba yang sederhana ini. Apa benar-benar bisa menarik perhatian Tuan Ye? Jika wanita sepertimu saja dianggap biasa. Maka wanita lain di dunia ini pasti akan sangat malu. Sayang sekali, kamu adalah wanita milik orang penting itu. Kita berdua memang tidak berjodoh. Wanita milik orang penting. Tuan Ye sepertinya sudah mendengar beberapa rumor ya. Semua itu hanya untuk mengelabui orang lain. Hanyalah rumor yang sengaja disebarkan. Saya sampai saat ini masih suci. Sudah berakting dan bicara panjang lebar dari tadi. Ternyata tidak ada orang pentingnya. Jadi siapa yang diselingkuhi? Bagaimana jika orang yang menjadi pelindungku adalah kamu? Saya bersedia. Nona, saya masih ada urusan lain. Saya permisi dulu. Apa kamu tahu tentang kerajaan raksasa? Kerajaan raksasa. Negara kecil di barat yang memusuhi dinasti Yo Agung itu. Benar. Sebenarnya, aku adalah mata-mata dari kerajaan raksasa, menyusup di ibu kota untuk mencari informasi tentang dinasti Yo Agung, sekaligus merekrut orang-orang berbakat untuk kerajaan raksasa. Kehancuran dinasti Yo Agung sudah ditakdirkan. Jenius luar biasa seperti Tuan Ye. Kenapa tidak bergabung denganku dan mengabdi pada kerajaan iblis Mara? Nona, tolong jaga sikapmu. Tidak mungkin. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak pesonaku. Satu lagi yang tidak mau membunuhku. Buang-buang waktu. HMPH. Kalau begitu bunuh saja dia. Karena Tuan tidak mau dengan cara baik-baik, maka kami terpaksa menggunakan cara kasar. Main bunuh saja? Apa gurumu tidak mengajarimu? Kalau mau bertarung, jangan bertele-tele. Hei, jangan jewer telinga temanku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Asalkan kamu setuju mengabdi pada iblis raksasa. Uang, kekuasaan, wanita cantik, dan juga aku. Semuanya bisa kamu dapatkan. Kenapa kamu menertawakanku? Yang aku inginkan adalah hasil kalian. Aura kebenaran. Ternyata Baginda tidak salah menilaimu. Aku tidak percaya kamu benar-benar tidak takut mati. Tuan Ye benar-benar tidak tahu diuntung. Kalau kau berani, bunuh saja aku. Kudengar kamu mengalahkan Hiyuani. HMPH. Tentu saja. Pecundang seperti dia mana bisa dibandingkan denganku. Kekuatanmu yang secuil itu tidak ada apa-apanya di mataku. Kamu tidak jadi mati. Loh, kok masih ada kesempatan sebagus ini? Aktingnya harus benar-benar meyakinkan. Wanita licik, mau kau bunuh atau siksa aku? Cepat lakukan saja, tak perlu banyak bicara. Akan kuberikan satu kesempatan terakhir untukmu. Aku benar-benar mengagumi bakatmu. Diam,
Jenderal sejati tidak akan lari dari kematian hanya untuk hidup dalam aib. Pahlawan sejati tidak akan mengorbankan kehormatannya demi hidup. Lakukan saja. Nyawamu hanya ada satu. Orang lain bisa saja mengkhianati negara, mengkhianati Tuan demi kemuliaan. Tapi kamu justru bersikeras mencari mati. Memangnya hidup itu tidak menyenangkan? Beraninya kau menyamakanku dengan para berdebah rendahan itu. Ini sebuah penghinaan. Prajurit bisa dibunuh, tapi tidak bisa dihina. Baik, kalau begitu akan kupenuhi keinginanmu. Karena kamu tahu rahasiaku, dan tidak mau bekerja untukku, maka kamu hanya bisa mati. Di mata kalian, Yo Agung sudah tidak punya harapan lagi. Tapi kami pasti bisa. Lakukan saja. Aku bekerja untuk Yang Mulia secara rahasia. Aku sudah terlalu percaya pada para pengecut hina yang takut mati. Dialah yang pertama, yang mampu teguh pada prinsipnya, yang benar-benar melawan dengan mempertaruhkan nyawanya. Ini sungguh berkah bagi Yo Agung. Hah, Bukan. cepat bunuh aku. Kenapa kamu tidak melakukannya? Semua orang tahu kamu ada di tempatku. Tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Bagaimana bisa begini? Ah, Apa yang kamu berikan padaku? racun pemutus usus 100 langkah. Selama kamu tidak meninggalkan paviliun angin musim semi, racun ini tidak akan menyebar. Aku hanya memberimu waktu pemakaran 1 dupa. Pikirkan baik-baik. Kamu mau kemana? Hei, terima kasih kalian berdua. Tunggu, berhenti. Yuzu, tidak perlu mengejarnya. Nona, apa kita biarkan dia pergi begitu saja? Dia berhasil melewati ujiannya. Baginda memang tidak salah memilih orang. Dia benar-benar harapan dinasti Yo Agung. Kita harus melindunginya dengan segala cara. Siapkan kereta, aku mau ke istana menemui Baginda. Baik, Tuan Ye. Tuan Muda Liu memintaku menyampaikan pesan untuk Anda. Jadi, dia pulang lebih dulu. Tuan, mohon tunggu. Hamba sudah lama mengagumi Tuan. Bersediakah Tuan menerima hamba sebagai murid? Ilmu itu tidak ada habisnya. Masih banyak hal yang harus aku pelajari. Aku belum pantas menjadi guru bagi orang lain. Kalau begitu, aku permisi dulu. K.I. Permisi, tolong beri jalan. Permisi, tolong beri jalan. K.I. Ada apa? K.I., bakatmu sungguh mengagumkan. Saat bertanding dengan Anda tadi, aku, Cai Bao, mengaku kalah dengan sepenuh hati. Aku harap Anda bisa memaafkan kesombongan dan ketidaksopananku sebelumnya. Oh, kukira ada apa. Aku juga sangat mengagumi bakat Kak Cai. Aku ini hanya berdiri di atas pundak raksasa. Siapapun yang sudah ikut wajib belajar 9 tahun pasti bisa menghafal puisi. Pundak raksasa. Oh, aku mengerti. Ternyata K.I. mengibaratkan buku sebagai raksasa. Ini adalah cambuk bagiku untuk membaca lebih banyak buku. K.I., terima kasih. Wah, 100 langkah? Ya, hahaha. Aku datang. 46, 47, 48. Siapa itu? Si Margaye, bukankah tadi kamu sombong sekali? Tidak menyangka, ya? Aku akan menunggumu di sini. Begitu keluar dari paviliun Chunfeng ini, aku mau lihat siapa lagi yang bisa. Kamu juga datang untuk membunuhku. Jaminan ganda. Wah, bagus sekali kalau begitu. Jangan banyak omong, para murid, dengar perintah, bentuk formasi. Mereka mau membunuh Tuan Ye. Kamu cepat panggil Nona Xiao turun. Nona Xiao saat ini pasti sudah tidur. Lagian, kalau sudah di luar paviliun Chunfeng, Nona Xiao tidak akan peduli dengan kita. Padahal Nona Xiao jelas-jelas punya perhatian khusus pada Tuan Ye. Bagaimana mungkin dia hanya berpangku tangan? Aduh, mana bisa begitu? Apa gunanya perhatian khusus itu? Kalau menyinggung sekte abadi, jalan satu-satunya adalah kematian. Aku kasih tahu kamu. Kamu dan aku sama-sama orang dari sekte cendekiawan. Bagaimana bisa kita membiarkan sekte abadi berkuasa sendirian? Bertindak sewenang-wenang, pelankan suaramu. Kamu cari mati, ya, dengan keributan sebesar ini. Pasti ada orang di ibu kota yang melapor pada pihak berwenang. Kamu diam saja di sini. Kita bersembunyi di sini saja. Kalau terjadi apa-apa pada Tuan, kita masih bisa mengurus jenazahnya. Pengecut. Menyinggung sekte abadi dan masih bisa hidup selama ini. Kamu orang pertama. Aku hadapi pedangku dan tertawa ke langit. Hidup atau mati, kesetiaanku tak akan goyah. Jangan banyak bicara. Berisik, diam. Aku khawatir kalau ditunda, akan timbul masalah.
Kalau mau bertarung, lawan aku. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa keras kepala. Semua murid, dengarkan perintah. Tangkap Yening hidup-hidup. Cabut lidahnya. Putuskan urat tangannya. Patahkan kedua kakinya. Aku ingin dia hidup menderita, lebih buruk dari kematian. Hei, tunggu. Kamu tidak akan membunuhku. Tidak membunuhku, tapi mau mematahkan kakiku. Kenapa? Sekarang baru merasa takut. Bukankah Yening selalu mengklaim diri sebagai abdi setia terakhir dinasti Yao Agung? Harapan bagi kebangkitan Konfusianisme. Aku akan membuatmu melihat dengan mata kepalamu sendiri kehancuran dinasti Yao Agung. Aliran Konfusius akan musnah. Membuatmu hidup segan. Mati pun tak mau. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Hari ini aku tak punya waktu main-main dengan kalian. Kalau hari ini ada di antara kalian yang menghambat racunku bekerja, akan kuhabisi kalian semua. Tadi sudah berapa langkah ya? 48, 49, 50, masih bengong apa? Serang. Jangan sentuh kakiku. Mungkin Tuan Ye benar-benar bisa bertahan sampai Yang Mulia datang menyelamatkannya. Menjelajahi dunia, pergi ke Kunlun. Aku akhirnya sadar kekuranganku dibandingkan Tuan Ye. Apa kamu sudah gila? Kalian ingin membunuh Tuan Ye. Lewati dulu mayatku, Cai Xianggao. Aduh. Minggir sana. Kenapa kamu juga datang ke sini? Sejak dahulu kala, siapa yang bisa hidup selamanya? Yesiu, ucapanmu benar. Seorang terpelajar harus punya semangat seorang terpelajar. Cai Xianggao bukanlah seorang pengecut yang takut mati. Hidup atau mati, aku akan menemanimu. Aku tidak butuh kamu temani. Sang juara berujian kenegaraan. Kamu juga mau memusuhi sekte abadi. Aku akan berjuang di sisi Yesiu. Bagus, kalau kau sudah tidak sabar ingin mati, akan kupenuhi keinginanmu. Semua murid, dengarkan perintah. Tangkap Yening hidup-hidup. Sedangkan untuk yang satu lagi, bunuh di tempat. Serang. Sekelompok sampah. Sekte abadi telah melatih kalian selama bertahun-tahun. Melawan manusia biasa saja tidak bisa. Kembali dan lumpuhkan ilmu kalian sendiri. Kalian semua akan dikeluarkan dari sekte. Pedang pembantai dewa sekali terhunus harus melihat darah. Maka gunakan darahmu untuk pedang ini. Pedang itu benar-benar bisa membuat kepala orang terpisah dari badannya. Ya. Asin. Aduh. Kak, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, hanya manusia biasa. Inilah akibatnya jika melawan sekte abadi. Aku tadinya hanya ingin kalian sendiri yang cari masalah. Para dewa itu kejam. Menganggap semua makhluk tidak berharga. Aku masih punya 40 langkah, lebih dari cukup untuk menghadapi kalian. Pedang pembantai dewa adalah harta karun tertinggi sekte abadi. Sudah tak terhitung jumlah pertapa dan kultivator yang mati di bawah pedangku. Kamulah yang berikutnya. Hanya dengan pedang bututmu ini kau sebut pedang pusaka. Hari ini aku akan membuatmu melihat. Apa itu inti pedang yang sesungguhnya? Hahaha, mana pedangnya? Kamu mau menebasku dengan udara. Tunjukkan pedangmu kalau berani. Hahaha. Kamu mau menebasku dengan udara. Pedang lulu di pinggangku. Aku benar-benar sudah meremehkanmu. Tapi hanya dengan trik murahan ini. Kamu pikir bisa mengalahkan pedang pembantai dewaku? Mimpi di siang bolong. Oh. Tidak mungkin. Sekte Dewa Langit tidak akan melepaskanmu. Kamu akan mati mengenaskan. Benar-benar sehebat itu. Sialan. Mereka semua mati, mereka semua mati. Kak Cai, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kak Cai,
kulihat tanganmu juga terluka. Sebaiknya kamu pulang dan memeriksakannya. Kita bisa temui tabib lain hari saja. Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku pamit dulu. Hati-hati. Pelan-pelan. Sini bantu aku. Apa Anda mau pulang sekarang? Perlu saya panggilkan tabib? Tidak perlu. Bawa saja aku jalan-jalan di sini. Aku mau menenangkan pikiran. Sudah, jangan banyak tanya. Cepat. Baik, Tuan. 100. Hah? Ada apa ini? Mana racun 100 langkahnya? Jangan-jangan wanita sialan itu menipuku. Ulangi lagi, bantu aku hitung sambil jalan ke depan. 1, 2, 3. 2117, 2118, 2119, 2000. Tuan. Tuan, cepat panggil tabib. Cepat panggil tabib. Jangan menakutiku. Kian sialan, kukutuk kau 7 turunan. Tuan, sadarlah. Tuan, Tuan Ye. Tuan, bangun. Tuan. Hakshi. Hamba mencoba merayunya dengan pesona dan kekuasaan kerajaan raksasa. Tapi dia menolak mentah-mentah dan memarahi hamba. Orang yang bernama Yening ini. Bukan hanya itu. Hamba juga mengancamnya. Kalau dia tidak menurut, hamba akan membunuhnya. Tapi dia sama sekali tidak gentar. Apa kata King? Jenderal yang gagah berani tidak takut mati untuk hidup terhina. Pahlawan sejati tidak akan mengorbankan kehormatan demi bertahan hidup. Bagus, Beta memang tidak salah menilainya. Kirim orang untuk melindunginya secara diam-diam. Jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Siapapun yang berani menyentuhnya, akan Beta habisi. Baik, Yang Mulia. Nona, baru saja ada kabar. Tuan Ye membunuh Hishan Lian. Apa? Putraku. Hahaha. Ayah hanya punya kamu seorang putra. Hahaha. Sudah diselidiki. Siapa sebenarnya pelakunya? Itu. Master He dari Sekte Abadi. Keluarga Liku selalu menghormati Sekte Abadi. Kenapa mereka tega membunuh putraku? Tuan Muda. Kalah beradu pantun melawan Yening. Di tempat kejadian, karena murka, Tuan Muda tewas terbunuh. Ulas Yening itu lagi. Tuan Besar. Yening telah membunuh kepala daerah He. Aku akan pergi mencari bantuan. Demi langit, Yening harus mati untuk menebus nyawa putraku. Hahaha. Putraku. Penatua He, si Yening itu telah membunuh putra Anda. Juga He Yuanyi, Zhenren Xuanxi, juga tewas di tangannya. Mohon Anda segera keluar dari pertapaan untuk memburu Yening. Hari itu adalah momen krusial bagi terobosanku. Kalau tidak, sudah dari dulu serangga kecil itu kuhancurkan. Benda ini untukmu. Ini adalah singa besi yang kutempa sendiri. Cukup untuk mengambil nyawa Yening. Terima kasih banyak, Penatua He. Tapi Yening itu ilmunya sangat aneh. Bagaimana jika dia masih punya jurus lain? Giok darah ini mengandung 100 tahun tenaga dalamku. Jangankan hanya seorang Yening. Bahkan ilusi dari zaman purba pun bisa dilawannya. Jika kau tak bisa membunuh Yening, serahkan kepalamu padaku. Bawa benda itu dan enyahlah. Hahaha. Apakah Tuan Ye sudah sadar? Sudah siap menerimaku? Apa kamu tidak akan memberiku penjelasan? Kamu yang jelaskan padaku. Kamu yang jelaskan. Apa maksudmu tidak melihat?
Setelah mendengar perkataan Tuan Ye kemarin, si keledai kecil ini jadi sadar. Bagaimanapun juga, di dalam diri kita mengalir darah dinasti Yo Agung. Jadi, aku berinisiatif menemui Yang Mulia untuk menyerahkan diri. Jadi, karena Yang Mulia melihatku segera mengakui kesalahan, beliau tidak mempermasalahkannya lagi. Kalau begitu aku tanya, bagaimana dengan racun patah hati itu? Racun patah hati apa? Itu hanya leluconku untuk Tuan Ye saja. Tuan, ini adalah pil dewa yang tak ternilai harganya. Tuan Ye, tanpa bersusah payah, bisa mendapatkan kekuatan kultivasi selama bertahun-tahun. Bahkan jika bertemu sekte dewa, Tuan punya kemampuan untuk melindungi diri. Untuk apa aku melindungi diri? Yang aku inginkan adalah harta keluarga 100 miliar. Hei, wanita licik, keluar kamu. Keluar. Pergi, pergi, pergi. Air susu dibalas dengan air tuba. Tidak tahu berterima kasih. Tuan muda ini sedang dalam usia darah muda. Sudah saatnya dia memiliki seorang pelayan pribadi, supaya ada yang mengurus makan dan kehidupannya sehari-hari. Nona, apa sudah menemukan calon yang cocok? Usia dan kekuatan Jukwe adalah yang paling cocok untuk menjadi pengawal pribadi Tuan Ye. Pilih saja dia, dan suruh dia mengingat peraturannya. Saat tidak seharusnya bicara, mulutnya harus tertutup rapat. Baik, jika ada urusan, laporkan. Jika tidak ada, sidang dibubarkan. Yang Mulia, perihal banjir di Jiangnan. Tidak ada uang. Yang Mulia, mengenai pembangunan sekolah yang baru. Tidak ada uang. Yang Mulia. Ini adalah mutiara malam yang hamba temukan saat inspeksi ke wilayah selatan. Hamba persembahkan untuk Yang Mulia. Beri dia hadiah. Menjunjung titah langit, Kaisar bertitah. Pejabat setia, Ye Ning, kesetiaan dan keberaniannya tiada tara. Dengan sepenuh hati mengabdi pada negara. Kini diangkat menjadi Inspektur Dewan Pengawas. Sarjana Akademi Hanlin, laksanakan titah. Bagaimana bisa Yang Mulia mengirim Tuan Ye ke tempat seperti itu? Ini sama saja dengan membunuh Tuan Ye. Ye King pasti sangat kecewa pada beta. Tapi apa boleh buat, kekuatan Tianmen terlalu kuat. Terpaksa membuatnya menahan diri di Dewan Pengawas untuk sementara waktu. Santua, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba semua orang jadi menghindariku? Itu semua karena Anda telah menjadi seorang sensor. Dewan Pengawas adalah tempat untuk menghukum para pejabat korup. Tidak ada yang mau berurusan dengan mereka. Terlebih lagi, hubungan antara Anda dan Sekte Xianmen. Singkatnya, ini seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Dewan Pengawas ini sudah lama hanya tinggal nama. Anda sekarang hanyalah sasaran yang dibenci semua orang. Sasaran? Maksudmu, para pejabat korup itu sudah mulai berniat untuk membunuhku. Dewan Pengawas, benar-benar tempat yang bagus. Hanya tinggal nama, memangnya kenapa? Selama kita bisa membuat keributan besar, mencari mati itu gampang saja, kan? Tuan Ye. Bertemu denganku, tidak mau menyapa. Kau ini siapa lagi? Kau tidak tahu siapa aku. Anakku mati karenamu. Hari ini, kau akan turun menemaninya. Perdana Menteri Liu juga mau ikut campur dalam masalah ini. Saya tidak peduli. Saya hanya ingin mengingatkan kalian berdua. Ini adalah istana kekaisaran. Saat putraku mengalami musibah, Tuan Linggong juga ada di lokasi kejadian. Satu lagi orang yang suka ikut campur. Yang Mulia baru saja mengangkat Ye Ning sebagai sensor kekaisaran. Kalau membunuhnya sekarang, itu akan mencoreng wajah Yang Mulia. Aku tahu ada yang mendukungmu di belakang. Tapi Sekte Abadi juga harus mempertimbangkan kekuasaan kekaisaran. Kalau mau bertindak di sini, setidaknya jangan sampai ada yang lihat. Untuk saat ini, kubiarkan kau hidup beberapa tahun lagi. Tuan Ye, apa Anda akan pergi ke kantor sensor sekarang? Pulang ke rumah, tidur. Nanti kita bicarakan lagi setelah aku bangun. Sini, kamu minum teh dulu. Sini, minumlah. Ini ada apa? Pengemis kecil ini entah datang dari mana. Lihat, dia sudah hampir mati kedinginan. Aku mau menuangkan teh panas untuknya, biar badannya hangat. Wah, ternyata masih gadis kecil. Seorang gadis kecil sampai bernasib seperti ini. Bagaimana dia akan bertahan hidup? Tuan muda, bagaimana kalau Anda jadikan dia pelayan saja?
Setidaknya itu memberinya kesempatan untuk hidup, kan? Tidak mau. Apa-apaan ini? Lepaskan. Tuan, terima saja dia. Lihat betapa kasihannya dia, lepaskan. Kamu tidak bisa bicara. Dia bisu, Tuan muda. Tapi, sebaiknya lupakan saja. Anda baru saja menjabat sebagai sensor, lalu tiba-tiba muncul gadis bisu ini. Aku khawatir dia adalah pembunuh bayaran dengan niat jahat. Pembunuh? Ya, biarkan dia tinggal. Dia harus tinggal. Siapa namamu? Tulis namamu di sini. Jukwe. Nama ini malah membuatnya semakin mirip seorang pembunuh. Baik. Huang. Mandikan dia sampai bersih dan bawa ke kamarku. Ayah Li Fugui dari Sekte Xianmen adalah orang dari Dewan Pengawas. Aku juga tidak tahu siapa yang mengirim Zukue. Sudahlah, tidak peduli lagi. Asalkan aku bisa mati, itu sudah cukup. Ternyata seorang gadis cantik ya. Sini, temani aku tidur. Benar-benar binatang buas berwajah manusia. Di depan orang lain, dia terlihat seperti pria terhormat. Tapi di belakang, otaknya penuh dengan hal-hal mesum. Demi kebenaran yang lebih besar, aku hanya bisa mengorbankan diriku sendiri. Semua titik vitalku sudah terbuka. Kalau tidak segera bertindak, rasanya tidak sopannya. Ternyata aku salah paham. Tuan muda, kereta menuju Dewan Pengawas sudah disiapkan. Paman Wang, beberapa hari lagi aku mungkin akan mati. Nanti kalau sudah waktunya, seluruh harta keluarga ini akan kuserahkan pada kalian semua. Tuan muda, saya sama sekali tidak akan membiarkan Tuan mati. Dewan Pengawas ini, pantas saja ada yang bilang tempat ini hanya tinggal nama. Ini benar-benar sudah bobrok. Ye Xiu. Kak Chai, kenapa kamu datang ke sini? Yang mulia telah mengeluarkan titah, mengangkatku sebagai asisten hakim Dewan Pengawas. Aku datang untuk mulai bertugas. Aduh, Kak Ye, ada hal yang tidak kamu ketahui. Kalau bukan karena Kak Ye adalah atasan langsungku, mungkin aku sudah lama mengundurkan diri dan pulang kampung menjadi guru. Benar-benar kaisar yang bodoh, melihat pejabat berbakat tapi tidak memanfaatkannya. Jangankan seorang sarjana terbaik yang terhormat, ditempatkan di salah satu dari 6 kementerian. Paling tidak, menjadi seorang cendekiawan pendamping kaisar. Ini benar-benar menyia-nyiakan bakat. Sudahlah Kak Ye, kamu tidak perlu marah. Kita berdua sama-sama punya ambisi yang tinggi. Tapi tidak ada jalan bagi kita untuk mengabdi pada negara. Siapa bilang Dewan Pengawas tidak bisa dipakai untuk mengabdi pada negara? Menurutku, semua orang di dalam sini sudah menjadi tidak berguna. Jika kita berdua tinggal di sini untuk beberapa waktu, aku khawatir kita berdua juga akan menjadi tidak Hei, perkataanmu itu salah. Akan tiba saatnya menunggangi angin dan membelah ombak, membentangkan layar awan untuk menyeberangi lautan luas. Lihat saja nanti. Selama aku bisa masuk ke Dewan Pengawas, aku pasti akan membuat gebrakan. Akan tiba saatnya menunggangi angin dan membelah ombak, membentangkan layar awan untuk menyeberangi lautan luas. Kahye, hebat sekali. Berisik sekali, kalian tahu ini tempat apa? Hah?
Kamu orang dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas, Mana ada lagi yang namanya Dewan Pengawas? Ayo. Sudah kubilangkan, mereka semua itu cuma benalu tak berguna. Jangan buru-buru pergi. Kita masuk dan lihat. Hei, ayo, ayo, ayo. Sanyang, cepat, cepat, cepat. Mereka datang. Ah, Li Xiu, aku benarkan. Coba lihat mereka, kalau bukan benalu tak berguna, lalu apa? Apa kalian masih bisa disebut pejabat? Dewan Pengawas adalah tempat yang begitu agung. Kalian malah minum-minum dan berpesta di sini. Dari mana datangnya pelajar sok suci ini? Kantor pemerintahan Yo Agung kami ada di mana-mana. Lihat kelakuan kalian sudah seperti apa. Apa kalian masih pantas disebut abdi negara? Aduh, apa kamu rekan baru kami? Kamu memaki kami. Itu sama saja dengan memaki dirimu sendiri. Hahaha. Kamu juga akan menjadi seperti kami. Hahaha, mau ikut makan sekalian. Makan barbeku di cuaca begini paling nyaman. Masih payah begitu? Ye Xiu sudah tidak tertolong lagi. Kejaksaan sudah tidak punya harapan lagi. Kamu sudah bosan hidup ya? Kamu ini. Jaga bicaramu. Dia ini atasan baru kita. Atasan? Atasan apaan? Hebat sekali bisa masuk kejaksaan tapi malah diasingkan. Jabatan tinggi atau rendah, apa bedanya? Permisi, ada orang. Saya dengar. Di sini ada pejabat adil yang bisa membantu rakyat jelata. Pak Tua, katakan, kamu bicara apa? Saya dengar di sini ada pejabat yang adil, makanya saya datang untuk mengadu. Anda salah tempat. Di sini tidak ada pejabat adil seperti itu. Juga tidak ada yang akan membela Anda. Siapa bilang tidak ada yang akan membela Anda? Pak Sang. Terima kasih, Tuan Besar. Terima kasih, Tuan Besar. Ada masalah apa? Saya sudah susah payah membakar satu gerobak arang. Bahkan berencana menjualnya di ibu kota. Tapi pernahkah terpikirkan? Baru saja masuk gerbang kota, sudah dirampok orang. Apa kamu tahu siapa orang itu? Dia adalah pengurus dari kediaman Marquis Wei Wu. Istri saya di rumah sedang sakit. Menunggu saya mencari uang untuk membeli obat dan berobat. Saya pergi ke kantor pemerintah ibu kota dulu. Tapi mereka tidak mau mengurus masalah saya ini. Karena kantor pemerintah ibu kota tidak peduli. Lalu kenapa Anda tidak pergi ke Kementerian Hukum? Para pejabat di Kementerian Hukum tidak mengizinkan saya masuk. Tidak perlu bertanya lagi. Kediaman Marquis Wei Wu, tidak ada yang berani mengurusnya. Para tuan hakim yang adil. Saya mohon pada Anda. Kamu bangun dulu. Minggir. Kau orang tua, cepat enyah dari sini. Ampun. Kamu tetap di sini. Apa kamu cari mati? Ah, dasar brengsek. Kalau berani, coba saja tangkap dia. Itu adalah kediaman Marquis Wei Wu. Memangnya kamu berani? Kalian para binatang. Saya sebagai pejabat ingin sekali menghajar kalian sampai mati. Cari mati. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Baiklah, ayo, serang kemari, Ye Xiu. Sebenarnya ada apa dengan Yening ini? Kau ini hanya menggertak saja. Kalau bukan karena aku, Shangguan pasti sudah membunuhmu hari ini. Oh ya. Sekarang dia bukan pejabat lagi, jadi dia bisa membunuhku. Ayo, cepat bunuh aku. Tidak berani? Ya? Hah? Bukankah kau hebat sekali, memegang sebilah pedang? Jangan-jangan pedang ini cuma pajangan saja. Kalau tidak, lempar saja ke dalam tungku ini. Lelehkan saja, tempa menjadi sebuah cermin. Pakai saja untuk melukis alis dan menyulam bunga. Kau, Tuan Ye. Kita ini sebenarnya rekan sejawat. Kenapa harus memusuhi kami hanya demi seorang rakyat hina? Seorang panitera dari Dewan Pengawas. Berani-beraninya menyebut rakyat biasa sebagai rakyat hina. Arg, dengar sini. Bagaimana kau bisa mengadili sebuah perkara? Bagaimana kau akan mati nanti? Hah? Akan kuberikan pada kalian bertiga, 16 kata. Gaji dan jabatanmu adalah darah dan keringat rakyat. Rakyat jelata mudah ditindas. Namun langit tak bisa dibohongi.
Beresonansi dengan kekuatan peninggalan Kaisar Pendiri. Dahulu, Kaisar Pendiri mendirikan Dewan Pengawas, berdiri independen di luar 6 kementerian, mengawasi para pejabat istana, dan menangani kasus-kasus penting rakyat jelata. Betapa berjayanya saat itu. Hah, Sayang sekali, sekte abadi menjadi terlalu berkuasa. Sejak saat itu, Dewan Pengawas kehilangan kejayaannya. Tuan pasti akan membangkitkan kembali nama besar Dewan Pengawas. Arah itu. Dewan Pengawas. Siapa gerangan yang bisa beresonansi dengan Kaisar Pendiri? Ganti pakaian, samarkan dirimu. Segera kunjungi kediaman Markuis. Nona, coba cari tahu apa yang terjadi. Urusan sekte abadi, tidak ada yang bisa menghalanginya. Tuan Ye adalah orang yang berbudi luhur. Tentu saja beliau berbeda dari pejabat-pejabat tak becus itu. Tapi apa gunanya? Orang-orang ini, mana mungkin ada orang yang mau menyinggung Markuis Weiwu demi mereka. Bahkan orang-orang seperti kita, di mata para bangsawan yang berkuasa itu, hanyalah rakyat jelata yang hina. Dasar iblis, itu hanya satu gerobak arang. Sebuah masalah sepele di mata kalian. Tetapi bagi mereka, itu adalah harapan hidup bagi seluruh keluarga mereka. Mungkin instansi lain tidak akan, hanya karena seorang penjual arang berani menyinggung Puri Weiwu. Tetapi kami, Dewan Pengawas, berani. Hari ini aku akan mendatangi Puri Weiwu. Apa kalian berani ikut denganku? Itu Ye Qiu, murid dari Sekte Lima Gunung. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Dia benar-benar berani menentang Markuis Weiwu. Begitu masuk ke gerbang Puri Weiwu, kemungkinan besar dia akan mati. Tentu saja. Memang itu tujuan kita. Semua orang pasti akan mati. Tapi harus mati dengan terhormat. Hari ini, Dewan Pengawas kami akan menuntaskan masalah ini. Aku akan memberitahu seluruh dunia bahwa di dunia ini masih ada tempat untuk mencari keadilan. Tahu kenapa tadi aku menyebutmu iblis? Kenapa? Orang kuat mengayunkan pedangnya pada yang kuat. Orang lemah mengayunkan pedangnya pada yang lebih lemah. Orang sepertimu yang menodongkan pedang pada rakyat biasa. Hanyalah sampah tak berguna yang menjatuhkan martabatnya sendiri. Ayo pergi. Tuan Ye benar. Aku memang seorang pengecut. Tuan Ye, aku ikut denganmu. Satu tetua tetap di sini. Liu Jinxi, Wei Sanyang, kalian sudah gila. Apa kalian mau cari mati? Loh. Bukankah ini inspektorat? Bagaimana mereka bisa muncul kembali? Itu inspektorat. Itu Tuan Ye. Cepat, cepat, cepat. Nanti kamu berdiri sedikit lebih jauh. Aku takut tidak bisa melindungimu. Membuat keributan di pemukiman ini. Kalau si pembunuh itu bergerak di tengah kekacauan, ini adalah kesempatan yang bagus. Pak Zhao, dan juga sikap yang mulia. Kantor pemerintahan lain tidak akan demi seorang penjual arang tua berani menyinggung kediaman Markuis Weiwu. Tetapi, inspektorat kami berani. Aku mengerti. Dia ingin menggunakan nyawanya sendiri untuk memberitahu dunia. Apa itu keadilan dan kebenaran? Aku tidak akan membiarkanmu mati. Siapa? Mas, maaf merepotkan, tolong sampaikan kedatanganku. Kita ini bukan mau bertamu baik-baik. Buat apa kamu basa-basi sama mereka? Dewan Pengawas datang untuk menangkap orang. Semua yang tidak berkepentingan, menyingkir. Dewan Pengawas berani-beraninya datang ke Puri Markuis Weiwu untuk menangkap orang. Bahkan menendang gerbang utama Puri Markuis Weiwu. Sepertinya nyawa tuan ini di ujung tanduk hari ini. Tadi pagi Markuis Weiwu menahan diri karena menghormati Perdana Menteri Ye. Bukankah ini sama saja Tuan Ye mengantarkan nyawanya sendiri? Bukankah ini sama saja Tuan Ye mengantarkan nyawanya sendiri? Kalian tunggu saja pembalasanku. Jadi kalian ini orang-orangnya Tuan Ye.
Busur silang militer ini adalah senjata perang. Hanya sebuah puri Marquis. Ternyata memiliki prajurit pribadi seelit ini. Menyimpan kuda dan senjata militer secara ilegal. Apa kamu berencana untuk memberontak? Jangan banyak omong, berani-beraninya datang membuat onar di puri Marquis Weiwu. Sudah siap untuk datang tapi tidak bisa pulang. Inilah rasanya diambang kematian. Akhirnya aku merasakannya. Haha, kamu masih bisa tertawa. Sepertinya ada yang cari mati. HMPH, hari ini kita terobos saja puri Marquis Weiwu ini. Tuan Ye berkata, berjuang demi rakyat. Pantang mundur meski harus mati ribuan kali. Menghadapi situasi seperti ini masih bisa tersenyum. Jangan-jangan orang ini punya backingan kuat. Saya Lisan, pengurus kediaman Marquis Weiwu, Tuan telah datang berkunjung. Setidaknya Anda harus memperkenalkan diri, bukan? Jadi kamu pengurus kediaman Marquis Weiwu. Benar sekali. Benar. Arg. Sensor dari Dewan Pengawas. Datang untuk melakukan penangkapan. Ikut kami sekarang. Sensor dari Dewan Pengawas. Jadi kamu Yining. Awas kamu. Cepat lapor pada Tuan Besar. Katakan kalau pembunuh Tuan Muda sudah datang. Baik, saya pergi. Itu dia orangnya. Semuanya. Kalian berjaga di luar kediaman. Jangan sampai melukai warga sipil. Perlu kuulangi lagi. Iya, baik, Tuan. Lembaga yang sudah lama bubar berani-beraninya datang ke kediaman Marquis. Hahaha. Titah Kaisar pendiri sudah sangat jelas. Dinasti Yo Agung akan selalu ada. Dewan Inspektorat kami akan selalu ada. Selama ada yang melakukan kejahatan, mulai dari keluarga kerajaan, hingga rakyat jelata, Dewan Inspektorat akan menindaknya. Benar, Dewan Inspektorat masih ada. Omong kosong. Aduh. Kamu ini iblis darah. Iblis darah. Sekarang bukan soal kamu tidak bisa menangkapku, tapi soal apa aku sudi melepaskanmu. Benar-benar cari mati, serang dia. Sekarang bukan soal bisa menangkapku atau tidak, tapi soal apa aku sudi melepaskanmu. Dasar tidak tahu malu, serang. Hei. Ayo. Ayo, sini bunuh aku, sini. Bunuh aku, hentikan. Kamu, seorang pelayan rendahan, berani-beraninya memukul pejabat istana. Aku tanya pada kalian, apa kalian masih mengenal hukum? Persetan dengan hukum. Di kediaman Marquis Wu ini, Tuan Marquis kalian adalah hukumnya. Baik. Apa kamu tahu siapa dia ini? Ini adalah Yening. Orang yang pernah memunculkan ilusi zaman keemasan. Yening yang menulis puisi abadi. Memangnya kalian pantas? Siapa itu Yening? Tuan Ye yang mana? Beliau yang menorehkan tinta kesetiaan dalam catatan sejarah. Tuan Ye yang menciptakan mahakarya abadi seperti lagu pipa. Benar, dialah orangnya. Sia-sia saja seumur hidup membaca kitab para bijak. Semakin tua malah semakin takut mati. Hidupku sia-sia, Tuan Ye adalah teladan keberanian sejati. Kalau Tuan Ye sampai mati, kaum cendekiawan kita akan semakin terpuruk. Nasib kita juga tidak akan berakhir baik. Jika ingin membunuh Tuan Ye, langkahi dulu mayatku, Sarjana Li ini. Mari kita hadang gerombolan antek jahat ini. Lindungi Tuan Ye. Kalian. Ye Siu. Kamu tenang saja, ada kami di sini. Kamu tidak akan mati. Benar, dan kau pantas kami hadapi. Di mana ada kebenaran. Di situ kami bersumpah sehidup semati. Aku menganggap kalian sebagai orangku sendiri. Tapi kalian malah mau menyelamatkan nyawanya. Sial, aku benar-benar marah, Tuan. Kebenaran tidak pernah sendirian. Jalan kebenaran tidak pernah sepi. Kalian pikir aku benar-benar tidak berani bertindak. Rakyat tidak takut mati. Mengapa mengancam mereka dengan kematian? Tidak tahu diuntung. Tangkap dia. Hei. Kebaikan hati kalian semua, saya terima. Tapi hari ini saya datang untuk menegakkan hukum. Ini adalah tugas negara. Kalian semua pulanglah. Belajarlah yang rajin. Masa depan adalah milik kalian. Dia tidak akan membunuhmu. Tuan Ye, kami tidak bisa membiarkan Anda mati sia-sia. Benar, ada orang yang hidup. Tapi sebenarnya sudah mati. Tapi ada juga orang yang sudah mati. Namun hidup selamanya. Bajingan ini. Itu puisi Tuan Su? Kenapa kamu yang begitu bersemangat? Sungguh berjiwa ksatria. Benar-benar pantas disebut Tuan Ye. Ternyata Dio Agung kita masih ada pejabat sebaik ini. Tuan Ye ini tidak boleh sampai mati. Ganti pakaian, siapkan kereta, ke kediaman Marquis Weiwu. Hentikan semuanya. Cepat letakkan senjatamu. Kamu. Kenapa kamu ikut campur lagi? Kenapa kamu ikut campur lagi? Nona Xiao dari Paviliun Angin Musim Semi. Sejak kapan kalian mulai ikut campur urusan orang lain? Jangan kurang ajar pada Nona. Hahaha.
Urusan kediaman Houku. Bahkan pavilion angin musim semi pun tidak punya hak untuk ikut campur. Tuan Ye. Aku tidak mencarimu. Kamu malah datang sendiri ke sini. HMPH. Marquis Weiwu akhirnya keluar juga. Kali ini kita pasti tamat. Di belakang San Wuhe ada Hizentian yang melindunginya. Artinya dia datang atas perintah Kaisar. Jangan sampai membuatnya marah. Tenang saja, HM. Kamu membiarkan anak buahmu melakukan kejahatan dan menindas rakyat. Itu adalah kejahatan, apa katamu? Aku bilang, sebagai pejabat istana, kamu tidak menganggap hukum negara serakah dan tidak terkendali, tidak tahu malu, tercela dan tidak tahu malu. Hanya karena orang rendahan sepertimu, dinasti Yo Agung jadi sehancur ini. Istana penuh dengan kekacauan. Dan rakyat hidup dalam penderitaan. Kau pantas mati. Bangsawan, sebaiknya Anda tanya dulu pada Tuan Ye. Sebenarnya apa tujuannya datang ke sini? Baik, kalau begitu coba kau jelaskan apa alasannya. Kalau kau tidak bisa memberikan alasan yang jelas, hari ini kau sudah menerobos masuk ke kediamanku, dan bicara kurang ajar. Aku pasti tidak akan mengampunimu. Saat itu, semua dendam lama dan baru akan kita selesaikan. Bahkan Yang Mulia Kaisar pun takkan bisa menghentikanku. Jangan. Jangan. Aku datang hari ini. Anda seharusnya tanya dia. Aku datang hari ini. Anda seharusnya tanya dia. Tanya nenekmu. Ku beritahu kau, hari ini riwayatmu tamat. Lisan, coba kau jelaskan. Kejahatan keji apa yang sebenarnya sudah kau perbuat, sampai membuat Tuan Ye datang besar-besaran untuk menangkapmu? Tuan, saya juga tidak tahu. Banyak sekali yang saya kerjakan. Saya tidak tahu. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa diincar oleh orang dari Dewan Pengawas. Apa kamu membunuh pejabat istana? Atau membakar kediaman pejabat? Cepat katakan padaku. Tuan, saya benar-benar tidak tahu soal ini. Tidak tahu? Kalau begitu aku tanya kamu. Apa kamu kenal orang tua itu? Tidak kenal. Sampai sekarang masih saja berbohong. Demi langit dan bumi. Tuan, saya sungguh tidak kenal dia. Jelas-jelas kamu yang merampas sayurannya. Dan sekarang kamu masih bilang tidak tahu. Ah. Oh. Saya ingat sekarang. Waktu itu turun salju dan cuacanya sangat dingin. Persediaan di kediaman ini tidak mencukupi. Kebetulan dia lewat sambil menarik gerobak. Saya langsung saja mengambilnya. Jadi hanya karena masalah ini. Hahaha. Hanya demi segerobak arang. Dia berani-beraninya datang membuat onar di kediaman Marquis Weiwu milikku. Membuat onar di kediaman Marquis Weiwu. Sinye, Marquis ini butuh penjelasan. Segerobak arang. Memangnya di mata kalian, memangnya satu gerobak arang itu bukan masalah sepele? Ah, jangan-jangan kamu juga merasa satu gerobak arang ini tidak pantas diributkan dengannya? Tentu saja pantas. Apa kamu tahu, satu gerobak arang ini lebih berharga dari nyawa kalian semua. Jangan banyak bicara. Sepertinya di zaman sekarang ini, memang benar. Merampas harta milik orang lain, di mata kalian adalah masalah sepele. Kalau begitu, biar aku beritahu kalian soal hukum rimba. Aturan di mana yang kuatlah yang berkuasa. Jangankan hanya harta benda, bahkan nyawanya yang tidak berharga itu pun tidak ada nilainya. Penjual arang tua. Menebang kayu, membakar arang di pegunungan selatan. Xingzuo, ini kau sebut puisi. Menurutku, Yening ini tidak sehebat yang dirumorkan. Kata-kata yang begitu sederhana. Siapapun bisa mengucapkannya. Wajah penuh debu dan abu, sehitam asap. Rambut di pelipis memutih, ke-10 jari menghitam. Ini adalah penjual arang tua. Uang hasil menjual arang untuk apa gerangan? Untuk pakaian di badan dan makanan di mulut. Malangnya, pakaian di badan begitu tipis. Hatinya cemas arang murah, tapi berharap cuaca dingin. Ayo, bangun. Minum air dulu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Semalaman salju turun tebal di luar kota. Gubuk kecil dan gerobak sempit. Prajurit berguguran. Orang kelaparan dan terlantar makin bertambah. Kaum terpelajar pun sulit menjual ilmunya.
Hidup rakyat jelata benar-benar sengsara ya. Rakyat di kota Ping saja sudah seperti ini. Aku khawatir di tempat lain keadaannya jauh lebih parah. Hidup dan mati para semut ini. Apa urusannya denganku? Benar? Apa hubungannya dengan kita? Langit mulai terang. Siapa itu Paman Bai Shanhai yang perkasa? Mengaku membawa gerobak keledai merah. Sapi merahnya menuju ke utara. Aarg. Apa yang kalian lakukan? Aarg? Akan kuhajar dia, Aarg. Gerobakku, ini semua palsu. Itu dia si Lisan. Setiap kali datang ke warungku untuk minum teh, dia tidak pernah mau bayar. Dia bahkan memukul ibuku. Ibuku itu sudah berumur lebih dari 80 tahun. Aku tidak tahu apakah beliau bisa bertahan melewati musim dingin ini. Orang-orang rendahan ini paling mudah bersimpati. Jangan biarkan dia menghasut rakyat lagi. Kalau tidak, namaku akan tercemar. Selamanya. Tutup mulut kalian semua. Kalian semua, tutup mulut. Satu gerobak arang, beratnya ribuan kati. Sayang sekali tak bisa dipertahankan. Hahaha. Puisi penjual arang yang bagus sekali. Tuan Ye. Bakat Anda telah memulai aliran baru dalam dunia puisi dinasti Yao kita. Selamat, Tuan. Benar-benar aliran baru dalam dunia persajakan. Puisi ini pasti akan tersebar di kalangan rakyat. Menjadi kisah yang akan dikenang selamanya. Dasar kau Ye, kamu tega-teganya hanya demi seorang rendahan. Menghancurkan nama baik keluargawanku. Rakyat jelata bekerja keras. Membanting tulang. Hanya untuk menafkahi kalian, sekumpulan binatang buas berkedok manusia. Membuat kalian semua gemuk dan sehat. Kaya raya sampai tumpah ruah. Lalu kalian. Dan sebagai balasannya. Kalian menyebut rakyat sebagai orang rendahan. Kalau begitu, kamu ini apa? Gelar Markuis diwariskan turun-temurun. Itu adalah jasa leluhurmu dari puluhan generasi yang lalu. Memangnya leluhurmu terlahir langsung menjadi orang terhormat. Dewi Nuwa sudah ada sejak zaman dahulu kala. Leluhur mereka tidak menanam kebajikan. Jadi pantas keturunan mereka diperbudak olehku. Jadi kuda. Persetan. Diperbudak. Persetan denganmu. Bahkan kaisar pendiri sekalipun. Dulu juga terlahir dalam keadaan tersesat. Kau terus-menerus mengatakan rakyat jelata itu hina. Itu sama saja dengan mengutuk leluhurmu sendiri. Dia. Dan mereka semua, orang-orang biasa ini, adalah tokoh utama di dunia ini, tanpa rakyat jelata. Kalian yang katanya kaum bangsawan ini. Pada akhirnya hanyalah eceng gondok tak berakar. Dia. Mereka. Air bisa menopang perahu, tapi juga bisa menenggelamkannya. Orang yang meremehkan rakyat suatu hari nanti akan menanggung akibatnya. Mau sebagus apapun bicaramu hari ini, apa gunanya? Jangan harap kau bisa membawa satu orang pun dari kediamanku. Lupa kalau nyawa keluargamu ada di tanganku. Hari ini aku datang untuk menangkap Lisan, mewakili Dewan Pengawas. Hahaha. Lelucon, aku bahkan tidak takut pada kaisar. Kau berani-beraninya memakai Dewan Pengawas untuk menekanku. Inspektorat Pengawas sudah lama runtuh. Hanya orang bodoh sepertimu yang sudah kehilangan akal sehat. Berani-beraninya mengatasnamakan Inspektorat Pengawas demi si rendahan ini. Inspektorat Pengawas sudah lama terlupakan. Hanya orang bodoh sepertimu, yang sudah benar-benar gila, menggunakan nama Inspektorat Pengawas untuk membela si rendahan ini. Aku tidak peduli bagaimana Inspektorat Pengawas di masa lalu. Mulai hari ini, Inspektorat Pengawas hanya akan menegakkan hukum dan berjuang demi rakyat. Kau tidak mau menempuh jalan mereka. Pintu neraka tidak ada. Tapi kau malah nekat menerobos masuk. Lepaskan anak panah. Sudah kuduga. Ingin mati? Tidak semudah itu. Tapi bajingan itu pasti masih punya jurus andalan. Payah? Hanya segini kemampuan Markuis Weiwu. Hari ini, kau pasti akan mati tanpa pusara. Titah Kaisar tiba. Titah Kaisar tiba. Atas perintah Yang Mulia Kaisar, masalah hari ini dihentikan sampai di sini. Semua kerugian di kediaman Markuis Weiwu akan ditanggung oleh pihak istana. Sensor Yening, segera kembali ke Inspektorat Pengawas. Ini. Dasar Kaisar Dungu. Yang Mulia juga mempertimbangkan keselamatan kita. Jarak dari istana ke sini cukup jauh.
Sepertinya Yang Mulia khawatir akan terlambat. Jadi beliau menyuruh Liu Sanyuan bergegas kemari membawa titah. Hamba tidak setuju. Orang ini menggunakan dalih penyelidikan kasus untuk sengaja mempermalukan Puri Marquis Wei milikku dan menghancurkan nama baikku. Aku bersumpah tidak akan berhenti sampai bajingan ini dieksekusi. Benar, 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 benar. Kak Ye, kenapa kamu juga tidak setuju? Yang Mulia melakukan ini semua demi kebaikanmu. Kak Ye, kenapa kamu juga tidak setuju? Yang Mulia melakukan ini semua demi kebaikanmu. Orang ini telah melakukan kejahatan. Aku beritahu kamu. Sebelum dia ditangkap dan dibawa kembali ke Dewan Pengawas. Masalah ini tidak akan pernah selesai. Yang Mulia sudah mengeluarkan titah. Hah? Yang Mulia tidak punya kuasa atasku. Apa katamu? Kak Chai, ayo, katakan pada mereka. Apa isi pasal pertama hukum Yao Agung yang ditetapkan oleh leluhur agung? Yang ditetapkan oleh leluhur agung. Dewan Pengawasku memiliki kekuasaan tertinggi untuk menegakkan hukum di seluruh negeri. Inspektorat sedang menegakkan hukum, siapapun dilarang menghalangi. Kalian semua dengar. Ini adalah aturan dari Kaisar pendiri. Kecuali Baginda Kaisar mengeluarkan 5 titah lagi. Untuk membatalkan hukum dari Kaisar pendiri ini. Kalau tidak, mustahil aku akan mundur. Aduh, Tuan Ye. Anggap saja aku sebagai saudaramu memohon padamu. Ya. Kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu untuk masalah sepele seperti ini, kan? Kamu pikir aku membesar-besarkan masalah? Begitu. Inilah akar dari kebobrokan dinasti Yao Agung. Memerintah negara pada dasarnya adalah tentang keadilan dan kejujuran. Seharusnya tidak didasarkan pada status bangsawan atau rakyat jelata, ataupun berat ringannya kejahatan sebagai standar penilaian. Di mataku, Marquis Wei Wu dan seorang penjual arang tidak ada bedanya. Menegakkan hukum tanpa memandang status sosial. Jika hukum ditegakkan, negara akan tertata. Jika hukum lemah, maka negara akan kacau. Inilah arti keberadaan inspektorat. Tuan, apa kami rakyat biasa juga bisa mendapat keadilan? Tentu saja. Sudah pasti. Di hadapan hukum, semua orang setara. Semua orang setara? Hah, benar dugaanku, Kak Ye. Kamu tetaplah Kak Ye yang dulu. Aku mengerti arti keberadaan inspektorat. Aku mengerti arti keberadaan inspektorat. Aku paham sekarang. Nyawa Tuan Tanah memanglah nyawa. Nyawa kami rakyat jelata juga berharga. Lisan merampas arang milik keluarga Raja Arang. Membuat mereka sekeluarga takkan selamat melewati musim dingin. Itu sama saja dengan membunuh dan melanggar hukum. Tuan Ye ingin menggunakan kematiannya sendiri untuk menegakkan kehormatan hukum. Tuan Ye, Tuan Ye, Tuan Ye, Tuan Ye, Tuan Ye. Kalian para semut rendahan. Memangnya kenapa kalau kalian banyak? Hari ini akan kutunjukkan pada kalian. Apa itu harta karun tertinggi sekte abadi? Gadis itu adalah singa besi yang ditempa sekte abadi dengan jurus rahasia. Demi membunuh Yening, Qi Zentian benar-benar sudah mengerahkan segalanya. Nona, Yening telah membunuh putra tunggal tetua He. Sekte abadi pasti akan memburunya sampai mati. Apa Paviliun Angin Musim Semi yakin mau memusuhi sekte abadi? Paviliun Angin Musim Semi tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Akan kubunuh Yening. Tuan Ye, cepat pergi. Anda tidak akan bisa menahan singa-singa besi ini. Kali ini, kita lihat siapa lagi yang bisa menghentikanku. Kali ini, kita lihat siapa lagi yang bisa melindungimu. Lancang. Biro penyelidik sedang bertugas. Siapa yang berani menghalangi? Arg. Aku, si kerbau tua, juga pernah berjaya. Dulu hanya dengan 500 orang melawan puluhan ribu pasukan musuh. Aku, si Nyu tua, menyerbu masuk ke tenda musuh, dan langsung memenggal kepala jenderal mereka. Tapi karena menyinggung orang berkuasa, aku dipindahkan ke kantor pengawas ini, dibiarkan berjuang sendirian sampai mati, dan menjadi orang yang tak berguna. Semua ini berkat Tuan Ye. Hahaha, bagus. Si Nyu tua yang dulu sudah mati. Mulai hari ini, yang hidup hanyalah Hakim Luo dari kantor pengawas. Nggak mungkin. Orang gendut ini jago sekali bertarungnya. Memimpin ribuan pasukan. Sebenarnya dia ini siapa? Ning Jingxi. Aku ingat sekarang. Dia adalah komandan pasukan latihan malam yang sangat terkenal. 5 tahun lalu, saat pergi ke ibu kota untuk menerima penghargaan, dia menyinggung hewan tunggangan Pangeran Yi, sehingga dia dikucilkan oleh orang-orang. Itulah sebabnya dia masuk ke kantor pengawas. Pangeran Yi ini sudah lama bersekongkol dengan sekte abadi. Yesiu, cepat lari. Lari apaan? Aku mau 100 miliar. Sini. Maju. Dewan pengawas bukan hanya punya asisten prefek Niu, tapi juga ada aku, asisten prefek Wei. Pedang bulan malam, kamulah sang pedagang yang bangkit kembali dalam 3 tahun. Mu Guing, penangkap dewa nomor 1 dari Jiangnan. Wah,
kamu sedang diburu ya? Tidak kusangka kamu masih hidup. Syukurlah, syukurlah. Wei Ying sudah mati. Di dunia ini tidak ada lagi penangkap dewa nomor 1. Yang mati hanyalah Wei Sanyang dari Dewan Pengawas. Bukankah katanya orang-orang Dewan Pengawas itu tak berguna? Wah, aduh. Pantas saja aku merasa tidak asing dengan kedua nama itu. Ternyata mereka semua adalah pendekar tiada tanding. Wah, bagus sekali. Dengan begini, kakaknya bisa diselamatkan. Singa besi ini sama sekali tidak merasakan sakit, dan tidak kenal lelah. Banyak orang yang dihabisi tenaganya sampai mati olehnya. Tuan Ye, sebaiknya Anda pergi lebih dulu. Tempat ini tidak aman untuk berlama-lama. Kalian semua akan mati di sini. Bunuh mereka. Pada akhirnya, aku harus melepaskannya juga. Sudahlah, kawan lama. Keluarlah untuk menghirup udara segar. Ternyata, pedang terbang. Sebenarnya siapa orang tua ini? Berani-beraninya menyerang Dewan Pengawas. Memangnya babi bisa main pedang terbang? Kita ini hebat sekali, ya, tidak mungkin. Apa Dewan Pengawas sekuat ini? Bisa mengumpulkan orang-orang berbakat seperti ini. Ini sudah takdir, dengan mereka melindungi Dewan Pengawas. Kali ini Tuan Ye bisa unjuk gigi. Nona, apa kau yakin Tuan Ye tidak tahu soal ini? Pasti tidak tahu. Bahkan aku dan Yang Mulia saja tidak tahu. Wah, ternyata Dewan Pengawas punya orang-orang sehebat ini. Hormat, Tuan Ye. Hormat, Tuan Ye. Hebat sekali kalian bertiga ini. Raja Tinju Tyson. Pakai Guandao, ya. Dan kamu, main pedang terbang, ya. Kalian bertiga beri aku penjelasan. Kali ini, adalah yang paling dekat denganku. Ini, kenapa menyumpahiku? Tuan Ye kalian, tidak perlu sepanik itu. Anda pantas mendapatkan. Kata-kata Andalah yang telah menyadarkan saya. Saya berutang budi kehidupan pada Anda. Saya, orang tua ini, sudah hidup puluhan tahun, dan sudah bertemu dengan banyak sekali orang. Tuan Ye, Anda adalah satu-satunya orang yang saya kagumi. Kami bersumpah akan setia mengikuti Tuan Ye sampai mati. Demi mengembalikan kejayaan inspektorat. Tuan, apakah Anda atas perbuatan Sanyang sebelumnya merasa kecewa? Anda tenang saja, Sanyang sudah menyadari kesalahannya. Maksudku bukan begitu. Kalian, ayo bangun dulu. Jika Anda tidak setuju, Sanyang akan terus berlutut di sini. Saya juga begitu. Dia tidak hanya rela mengorbankan dirinya, tetapi juga tidak mau merepotkan orang lain. Memiliki pejabat bijaksana seperti Yening adalah berkah bagi seluruh dinastio. Hahaha. Yening. Jangan senang dulu. Lihat apa yang ada di tanganku ini. Arg. Memangnya benda ini sehebat itu? Apa bisa membunuhku? Ini adalah giok darah milik He Zentian. Itu giok darah milik He Zentian. Gawat, cepat, cepat, cepat. Bahaya, Marquis Weiyu. Tubuh manusiamu tidak akan sanggup menahan giok darah ini. Kalau kau mengaktifkannya, bahkan dirimu sendiri akan dilahap oleh kekuatannya. Apa kau sudah gila? Yening menginjak-injak nyawa putraku dan harga diri kediaman Marquis ini. Selangkah demi selangkah untuk menaiki posisinya. Dia pantas mati, hari ini aku, sang Marquis, bahkan jika harus mengorbankan setengah nyawaku, akan membuatnya musnah tak bersisa. Apa benda ini sehebat itu? Ini bukan main-main. Dengar ya, tingkat kultivasi He Zentian sudah mencapai tingkat setengah dewa. Giok darah itu memadatkan setidaknya 100 tahun kekuatannya. Yening, kali ini kau benar-benar akan mati. Hihi. Wah, bagus sekali kalau begitu. Situasi begini kau masih bisa tertawa. Aku tidak sedang bercanda denganmu. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan giok darah ini. Begitu lepas kendali, semua orang di sini akan celaka. Sudah terlambat untuk merasa takut sekarang. Hari ini, kalian semua akan kubantai di sini. Akan kukirim kalian ke alam baka, untuk menemani putraku. Dan kalian para sampah. Jadilah tumbal untuk kekuatanku.
Kalian pergi duluan, aku tidak akan pergi. Tuan. Demi rakyatku, aku akan bersamamu. Benar, kami tidak akan pergi. Kami akan hidup dan mati bersama Tuan Ye. Kalau mau membunuh Tuan Ye, langkahi dulu mayat kami. Aduh, San Niang. Aku sama sekali tidak peduli dengan nyawa kalian. Kalau aku mati, aku akan dapat 100 miliar itu. Aku masih bisa hidup kembali. Ye Xiu. Kenapa kamu jadi panik dan bicara ngawur begitu? Kaye, jangan bicara lagi. Kaye, jangan katakan apa-apa lagi. Kita di sini ada begitu banyak orang. Masa Marquis Wu ini bisa membunuh kita semua? Memangnya kenapa kalau aku bunuh kalian semua? Nyawa kalian para berdebah ini, kalau digabungkan, juga tidak ada harganya. Kalian para berandal manja. Seorang pelacur dari rumah bordil. Kalian 3 bandit yang hidup sengsara. Ditambah beberapa kutu buku yang sok pintar. Dan juga para rakyat jelata yang lebih rendah dari babi dan anjing itu. Bagi kediaman Marquisku, turun-temurun di dinasti Qi. Kekuasaanku menyentuh langit. Kalaupun aku membunuh kalian semua, memangnya kenapa? Kamu tidak takut mati, kan? Ingin membangkitkan ajaran luhur? Ya, aku akan membuat semua pendukungmu menderita sampai tulang belulangnya hancur. Para sastrawan terpelajar itu, akan kubuat mereka semua dicap hina, agar mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi selamanya. Bajingan. Bajingan. Hanya seorang Marquis Wu membuat kekacauan di ibu kota. Sekalian saja bunuh aku juga. Yang mulia, akhirnya Anda datang juga. Untuk apa kaisar bodoh ini datang ke sini? Bukankah ini hanya menambah kekacauan? Aku sudah mengeluarkan titah kekaisaran. Apa kalian menganggap perkataanku angin lalu? Ye King, bahkan kamu juga mau menentang perintahku. Wewenang penegakan hukum Dewan Pengawas dianugerahkan oleh kaisar pendiri. Yang mulia tidak berhak ikut campur dalam hal ini. Apa katamu? Jangan lupa, jabatanmu sebagai sensor Dewan Pengawas itu aku yang memberikannya. Aku bisa mencopot jabatanmu kapan saja. Yang mulia, harap tenangkan amarah Anda. Benar, kami tidak bisa kehilangan Tuan Ye. Yang mulia. Kalau yang mulia mau mencopot jabatanku, silakan saja. Kalian. Yening benar-benar harapan bagi Yo Agung. Baru saja menjabat, sudah begitu dicintai rakyat. Bagaimanapun caranya, aku harus melindunginya. Hei. Kenapa kamu menarikku? Ikut aku kembali. Aku bisa membantumu menghukum Marquis Wu, tapi masalah ini harus direncanakan dengan matang. Bukan urusanmu. Yening, sekarang bukan waktunya kamu bertindak gegabah. Baguslah kalian semua sudah datang. Lagi pula, semuanya sudah terbongkar. Hari ini akan kutangkap kalian semua sekaligus. Hari ini akan kuhabisi kalian semua di sini. Ah. Sayang, yang mulia, Marquis Wu, apa maksudmu? Kau mau membunuh ratu? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Yang mulia sendiri yang memaksa masuk. Aku ini hanya manusia biasa. Tak mungkin bisa mengendalikan bulan darah. Jika aku sampai tidak sengaja melukai yang mulia, aku yakin sekte abadi dan para pejabat pasti bisa memahaminya. Pemberontakan. Apa kau tidak takut akan dikutuk sepanjang sejarah? Hahaha. Pemenang menjadi raja, yang kalah menjadi penjahat. Hari ini aku akan membunuh kalian semua. Apa yang kukatakan, itulah kebenarannya. Pemberontak Yening berniat makar. Mencoba membunuh ratu. Membantai keluarga bangsawan. Membuat seluruh keluarganya yang tak bersalah ikut terseret. Aku telah membunuhnya di tempat dengan mustika sekte abadi. Demi menegakkan keadilan. Seperti yang diharapkan dari ratu terakhir. Untuk melihatku mati. Ternyata masih harus mengandalkannya ya? Hahaha. Sudah jatuh sampai-sampai wanita yang memegang pemerintahan. Dinasti Yo Agung sudah lama hancur. Hari ini aku akan membantai kalian semua di sini. Semuanya, jangan takut. Kalian pergilah lebih dulu. Aku akan menahannya. Lindungi yang mulia dan Tuan Ye. Serang. Trik murahan begini berani melawan bulan darah. Aarg. Kamu tidak apa-apa. Ah, Tuan Ye, cepat pergi. Tidak mungkin. Zhu Kuei adalah seorang pembunuh. Kamu adalah harapan dinasti Yo Agung. Pergilah. Kamu adalah harapan dinasti Yo Agung. Pergilah. Kenapa kamu menghalangiku? Ini adalah stempel yang diukir sendiri oleh kaisar pendiri.
melambangkan semua yang telah dibangun dinasti Yo Agung hingga saat ini. Beta serahkan ini padamu. Ini sama saja dengan menyerahkan seluruh dinasti Yo Agung kepadamu. Beta perintahkan kalian untuk segera pergi dari sini. Yang mulia, seorang penguasa harus menjaga gerbang negaranya. Seorang raja mati demi negaranya. Beta adalah maharani dari dinasti Yo Agung. Mana mungkin Beta bersembunyi di belakang orang lain? Perlindungan naga emas. Tak kusangka, kekuatan fisikmu hebat juga ya. Terus kenapa? Di mataku, kau hanyalah seekor naga kecil yang belum disapih. Beraninya kau melawan harta karun tertinggi sekte abadi milikku. Ham Hong. Mari kita lihat berapa banyak darah yang bisa kau keluarkan. Ham uhuh. Hei, Kenapa kamu belum pergi? meskipun kamu itu penguasa yang payah, tapi kurasa aku bisa menarik kembali kata-kataku yang sebelumnya. Kamulah penguasa yang payah. Beta ini sedang menyembunyikan kekuatan dan menunggu saat yang tepat. Tahu. Hanyalah jurus murahan. Bagaimana bisa membiarkan Yang Mulia turun tangan sendiri? Biar hamba yang membereskan si lancang ini. Demi menegakkan hukum negara Yo Agung kita. Sombong sekali. Ah, Cuma segini kemampuanmu. Kalau begitu, hari ini akan kutunjukkan padamu. Apa kekuatan sejati aliran budiman. Hutan gelap, rumput disapu angin kencang. Sang jenderal menarik busurnya di malam hari. Saat fajar, ia mencari anak panah berbulu putih itu. Ternyata menancap di dalam batu. Kuda berlari secepat kilat. Hentikan, aku menyerah, aku menyerah. Aku menyerah, hentikan, hentikan. Apa ini? awas. Apa yang terjadi? Oh, tanganku. Kau, penyihir bulan darah. Rasakan akibat perbuatanmu sendiri. Aargh. Kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Hah, Tuan Tabib, berdebah ini mau diapakan? Marquis Wei Wu dari klan Li telah melakukan pengkhianatan besar. Berniat merebut kekuasaan dan tahta, menindas rakyat jelata, dan menjadi bencana bagi negeri ini. Perbuatannya tak termaafkan. Kejahatannya pantas dihukum mati. Di mana semangat tiranmu sekarang? Kau yang tiran. Seret pergi, langsung hukum mati seluruh keluarganya. Bantai habis 9 keturunannya. Makhluk yang lebih rendah dari babi dan anjing. Dasar menteri licik dan pengkhianat. Sialan. Semakin aku pikirkan, semakin aku marah. Semuanya sama saja bagiku. Jika ada urusan, laporkan. Jika tidak ada, sidang dibubarkan. Beta tidak punya uang. Yang Mulia, hamba bukan mau meminta uang dari Anda. Kalau begitu, katakanlah. Saat menyita harta Marquis Wei Wu, ditemukan sejumlah besar uang dan harta karun. Hamba memberanikan diri bertanya, Yang Mulia, apakah uang ini akan dimasukkan ke kas negara? Harta karun apa saja yang ada? Ada kaligrafi dan lukisan dari seniman ternama, emas, perak, dan permata. Membosankan? Semua itu sudah beta miliki. Berikan saja semuanya pada Ye King. Langsung bawa ke lembaga pengawas.
Tuan Ye, jangan melamun begitu. Lembaga pengawas kita ketiban durian runtuh. Cepat berterima kasih pada Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Harta kekayaan Marquis Wei Wu bisa menyaingi kas negara. Mendapatkan uang sebanyak ini, Ye Ning ternyata begitu tenang. Tuan Ye benar-benar menganggap harta benda itu bukanlah hal yang penting. Sidang dibubarkan. Dengan hormat mengantar kepergian. Yang Mulia. Selamat, Tuan Ye. Dengan dana ini, Dewan Pengawas pasti bisa mengembalikan masa kejayaan Kaisar Pendiri. Ini adalah berkah bagi Yo Agung. Hahaha. Ayo. Tak kusangka. Awalnya kukira aku bisa kembali ke zaman modern, mewarisi harta keluarga miliaran. Tapi di Dazhou ini, aku malah mencapai kebebasan finansial. Hahaha. Permisi, tuan-tuan. Mohon terimalah telur-telur ini. Berkat Dewan Pengawas yang membela saya. Kalau tidak, istri saya takkan selamat melewati musim dingin ini. Anda bawa pulang saja untuk menyehatkan orang tua di rumah. Benar, benar sekali, Tuan. Kalau tidak, kami tidak tahu bagaimana harus membalas budi. Tuan Ye. Terimalah, Tuan. Mohon diterima, Tuan. Terimalah, sungguh tidak perlu. Terima kasih. Sudahlah, kalian bisa hidup tenang saja sudah bagus sekali. Wah, si bisu kecil kenapa? Tuan Ye, 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 Tuan Ye. Ilmu abadiku telah sempurna. Tianmen ingin menguasai dunia. Hahaha. Kamu sedang mempermainkanku, ya? Selamat ya. Akhirnya keinginanmu terkabul. Kamu bisa kembali ke zaman modern. Hahaha. Aku sudah mati. Hanya tersisa satu tarikan napas. Jika sadar kau hidup, jika tidak sadar kau mati. Kamu mau sadar atau tidak? Aku, He Zentian, telah keluar dari pertapaan. Saat ini di seluruh dinasti You, tak ada yang bisa menandinginya. Sesuai dengan alur sejarah yang seharusnya, dinasti You akan segera musnah. Kaisar bodoh itu ternyata benar-benar maharani terakhir ya. Kalau dinasti You musnah, bagaimana dengan yang lain, menurutmu? Mengingat ikatanmu dengan dinasti You juga sangat dalam. Di sini ada dua pintu. Pintu di sebelah kiri ini menuju ke zaman modern. Pintu di sebelah kanan ini menuju ke dinasti You. Bagaimana pilihanmu? Kamu bisa ambil keputusanmu. Selamat tinggal. Hahaha, why? Kamu kembali ke sini? Dadah. Hahaha. Aku harus mempertimbangkan untung rugi dari kedua pintu ini.